IQI 2622-2635. Biksu suci Lingshan memiliki kultivasi yang luar biasa, dan setiap gerakan Ye Kui tidak dapat disembunyikan dari matanya. Dia menemukannya 2 detik sebelum Ye Kui melemparkan jimat pedang. Aku melihat gerakan Ye Kui seperti awan yang mengalir dan air yang mengalir, lengannya terangkat ringan, memegang pedang giok kecil di antara jari-jarinya. Pedang giok ini sangat jernih dan memancarkan cahaya redup, seolah mengandung kekuatan misterius. Rentan. Biksu suci Lingshan tersenyum tipis dan sama sekali tidak mempertimbangkan jimat pedang di tangan Ye Kui. Karena menurutnya, pedang giok kecil tidak terlalu mematahkan, dan tindakan Ye Kui tidak lebih dari perlawanan keras kepala. Ye Kui mendengar kata-kata biksu suci Lingshan dan mencibir, rentan. Haha, nadanya sangat besar. Saya harap Anda masih bisa begitu sombong nanti. Dalam sekejap, pedang giok itu sepertinya diberi kehidupan. Pedang itu lepas dari jari Ye Kui dan terbang menuju biksu suci Gunung Lingshan. Jimat pedang itu terbang sangat lambat, bahkan terlihat sedikit kikuk, tanpa melepaskan ujung apapun, seperti pria sederhana dan jujur. Yang berjalan di halaman. Tapi itu saja. Sebelum biksu suci Lingshan menyelesaikan kata-katanya, dia tiba-tiba mendengar Ye Kui meraung dengan keras, meleduk. Saat kata-kata Ye Kui jatuh, terdengar ledukan, dan jimat pedang meleduk. Tiba-tiba, susunan pertempuran Kaisar Agung bergetar hebat, dan niat pedang yang ganas memenuhi seluruh dunia dalam sekejap mata, dengan ketajaman yang tak ada habisnya, seolah-olah bahkan udara pun terpotong-potong oleh niat pedang ini. Kemanapun niat pedang mencapainya, segala sesuatu tampak bergetar di bawah ujung tajam ini dan akan dihancurkan oleh kekuatan ini kapan saja. Pedang yang sangat kuat. Kaisar Zhou terkejut. Meskipun dia adalah seorang bijak yang kuat, Kaisar Zhou merasa seperti semut ketika menghadapi niat pedang ini. Niat pedang ini seperti kehendak langit dan bumi, tak tertahankan, dan sangat kuat. Sangat kuat. Rubah putih kecil juga tampak terkejut, dan kemudian menatap Ye Kui dengan ekspresi obsesi. Saya tahu suami saya memiliki kartu truf. Apa-apaan ini, bos? Apa yang kamu lakukan? Lin dan Yao bertanya dengan kaget. Mungkinkah pedang giok itu adalah senjata kekaisaran, dan bos meledukkan senjata kekaisaran? Senjata kekaisaran bisa memiliki kekuatan yang begitu besar. Tentu saja, dia tidak tahu seberapa kuat ledukan senjata kekaisaran itu. Bagaimanapun, senjata kekaisaran itu sangat berharga dan tidak ada yang mau menghancurkannya. Alasan mengapa Lin dan Yao mengatakan ini adalah karena niat pedangnya begitu kuat sehingga dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Master alis panjang berkata dengan nada meremehkan, saya tidak memiliki pengetahuan sama sekali. Itu adalah jimat pedang yang senior Ziyang tinggalkan untuk bocah cilik itu. Jimat pedang itu berisi secercah niat pedang senior Ziyang. Keledai botak tua itu sudah mati, kata alis panjang Zenren sambil tersenyum. Mendengar ini, semua orang juga menghela nafas lega. Meskipun biksu suci Lingshan sangat kuat, mereka percaya bahwa biksu suci Lingshan tidak mungkin dapat menghalangi niat pedang Ziyang Tianzun. Karena apapun di dunia ini yang bisa dikaitkan dengan kata kaisar adalah hal yang tidak biasa. Di era ketika kaisar besar tidak muncul, kaisar semu yang kuat adalah puncak dunia budidaya. Selain itu, Ziyang Tianzun masih seorang kultivator pedang. Pembudidaya pedang pada umumnya pandai dalam teknik menyerang. Meskipun itu hanya secercah niat pedang, ia masih bisa membunuh Raja Suci yang tiada taraf. Hebat, si tua botak itu akhirnya akan mati. Mo Tianji berkata dengan penuh semangat. Lin dan Yao bergumam, bos, karena dia memiliki kartu truf yang begitu kuat, mengapa dia menunggu sampai sekarang untuk menggunakannya? Jika dia menggunakannya lebih awal, kita tidak akan tertekan. Lin Xiaoniao berkata, kartu truf, seperti namanya, tentu saja yang terakhir. Tentu saja, Anda tidak dapat menggunakan kartu truf Anda sejak awal. Hanya Anda yang terlalu banyak bicara. Lin dan Yao memelototi Lin Xiaoniao. Lin Xiaoniao berkata sambil tersenyum, nak, jangan marah. Aku akan menepuk punggungmu nanti. Alis panjang Zenren mengutuk Lin dan Yao dan berkata, kamu tahu, jimat pedang itu baru saja kembali ke tangan kutu kupret kecil itu. Ketika Putri Ningan memimpin pasukan untuk menjaga jalur Yanan, bocah cilik itu mengkhawatirkan keselamatan Putri Ningan, jadi dia memberikan jimat pedang itu kepada Dali, dan meminta Dali untuk membawa jimat pedang untuk melindungi Putri Ningan.
Tidak, Dali sudah kembali. Kutu kupret kecil itu mendapatkan jimat pedang dan menggunakannya. Lin Daniao berkata, maksudku, bos memiliki kartu truf yang begitu kuat, mengapa dia menunggu sampai sekarang untuk menggunakannya? Begitu. Alis panjang Zen melirik-melirik Ye Kui, hatinya penuh keraguan. Orang lain tidak mengetahui detail Ye Kui, tapi dia mengetahuinya dengan baik. Dia tahu bahwa kartu truf Ye Kui lebih dari sekedar jimat pedang. Aneh. Dalam menghadapi musuh yang begitu kuat, mengapa kutu kupret kecil itu tidak menggunakan kuali Qiankun? Dengan karakternya, dia seharusnya sudah menggunakan kartu trufnya sejak lama. Kutu kupret kecil itu menggunakan api aneh setingkat kaisar. Saya benar-benar tidak tahu. Bagaimana menurutnya? Tuan alis panjang bingung. Kemudian, dia berkata dengan pandangan santai, tidak peduli apa, bocah cilik itu menggunakan jimat pedang senior Xiang, dan si tua botak itu pasti akan mati sekarang. Saat pedang giok itu meleduk, wajah biksu suci Lingshan sedikit berubah. Dia jelas merasakan kekuatan mengerikan yang terkandung dalam jimat pedang ini. Tanpa ragu-ragu, dia dengan cepat membentuk segel dengan tangannya, menggumamkan sesuatu di mulutnya, dan cahaya keemasan yang menyilaukan mekar di sekujur tubuhnya, membentuk lonceng emas besar. Lonceng emas itu seperti substansi, dengan cahaya keemasan mengalir dan memancarkan aura suci yang kuat. Cahaya pedang menghantam dan bertabrakan dengan lonceng emas, membuat suara gemuruh yang memekakkan telinga. Suara keras bergema di langit, menyebabkan gendang telinga semua orang berdarah. Lonceng emas bergetar hebat, tetapi tidak terbelah oleh pedang. Apa? Semua orang terkejut. Tidak ada yang menyangka bahwa penutup lonceng emas dari biksu suci Lingshan begitu kuat sehingga dapat menghalangi niat pedang dari kaisar kuasi yang kuat. Detik berikutnya, cahaya pedang menyala lagi. Meskipun penutup lonceng emas sangat keras, retakan mulai muncul di bawah serangan ganas dari jimat pedang. Hoa! Ketiga kalinya, cahaya pedang tiba-tiba mundur dan kemudian tiba-tiba bergerak maju. Saya melihat cahaya pedang yang terang menembus langit, seperti bintang jatuh, membawa keunggulan dan kekuatan yang tak ada habisnya, langsung menuju ke biksu suci Gunung Lingshan. Pada saat ini, seluruh dunia sepertinya diselimuti oleh cahaya pedang ini, dan semua suara dan gerakan sepertinya membeku. Orang-orang hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat cahaya pedang menerpa biksu suci Gunung Lingshan, dan hati mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan kekaguman. Akhirnya, cahaya pedang bertabrakan dengan lonceng emas biksu suci Lingshan, mengeluarkan suara yang sangat keras, dan seluruh dunia terguncang, seolah-olah waktu telah berhenti pada saat ini. Setelah suara keras, penutup lonceng emas biksu suci Lingshan hancur. Akhirnya, pertahanan biksu suci Lingshan dipatahkan. Namun, tidak ada kegembiraan sama sekali di wajah Ye Kui dan yang lainnya. Sebaliknya, mereka semua memasang ekspresi serius. Jimat pedang yang kuat dari Kaisar Semu harus menyerang 3 kali sebelum menembus pertahanan biksu suci Lingshan. Dapat dilihat bahwa biksu suci Lingshan sama sekali bukan raja suci biasa yang tak tertandingi menyentuh ambang batas Kaisar Semu. Ye Kui tiba-tiba berkata, ada yang salah. Ada apa? Ning An berdiri di samping Ye Kui dan bertanya dengan curiga ketika dia mendengar suaranya. Ye Kui berkata, apakah kamu masih ingat peringkat di peringkat Senglong? Ning An mengangguk, tentu saja aku ingat. Ye Kui berkata, biksu suci Lingshan berada di peringkat ketiga di peringkat Senglong. Tuanmu, The Confucius, peringkat nomor 2, dan ayah saya, nomor 1. Ini sangat salah. Kui berkata, kekuatan yang ditunjukkan oleh biksu suci Lingshan sekarang sama sekali bukan ranah Raja Suci, tetapi Raja Suci yang tak tertandingi. Anda mengatakan itu dalam pesan Anda kepada saya tuanmu santai dan santai. Dia mengalahkan Cao Potian hingga menjadi cacat, yang juga menunjukkan bahwa kekuatan tuannya setidaknya adalah Raja Suci yang tiada taraf. Karena mereka semua adalah Raja Suci yang tiada taranya, mengapa peringkat mereka berada di belakang ayahku dalam peringkat Senglong? Ayahku sangat berbakat dan bisa menciptakan tekniknya sendiri. Kekuatan tempurnya juga sangat kuat. Dia bisa melintasi perbatasan untuk membunuh musuh, tetapi dengan kekuatannya saat ini, dia tidak akan pernah bisa melampaui guru dan biksu suci Lingshan. Mengapa pemilik lonceng langit dan bumi masih menempatkannya di peringkat teratas peringkat naga? Saya mengerti maksud Anda. Ning An berkata, apakah Anda khawatir pemilik jam langit dan bumi melakukan ini dengan sengaja?
Pemilik jam langit dan bumi pasti melakukannya dengan sengaja. Berkata, kalau tidak, ayahku tidak akan pernah melakukannya dengan sengaja. Hanya saja aku tidak mengerti mengapa pemilik jam langit dan bumi melakukan ini. Apakah aku, atau ayahku, menyinggung pemilik jam langit dan bumi? Jam langit dan bumi, itu tidak benar. Atau, di antara para jenius yang telah kubunuh, apakah ada di antara mereka yang berhubungan dengan pemilik jam langit dan bumi? Ning An berkata dengan lembut, niat dari pemilik jam langit dan bumi memang layak untuk ditelusuri apakah dia ingin memberi ayahmu hadiah. Membuat musuh. Aku tahu. Ketika Ning An mengatakan ini, matanya tiba-tiba berbinar. Apa yang kamu tahu? Ye Kui bertanya dengan tergesa-gesa. Ning An menjawab, saya tahu mengapa pemilik jam langit dan bumi melakukan ini. Saya ingat ketika peringkat diumumkan, Anda nomor 1 di daftar Qianlong, ayah Anda nomor 1 di daftar Shenglong, dan Xiang Tianzun adalah orang nomor 1 di langit. 1. 3 teratas, semuanya memiliki kualifikasi seorang kaisar agung, dan semuanya terkait dengan sekte pedang Qingyun. Pemilik lonceng langit dan bumi adalah tidak menargetkanmu, atau ayahmu, tetapi seluruh Qingyun. Jian Zong. Hanya saja sudah terlambat ketika dia mengumumkan peringkatnya. Aliansi 5 faksi dihancurkan, dan sekte pedang Qingyun telah mendominasi tanah air timur. Namun, seluruh dunia budidaya sekarang mengetahui bahwa sekte pedang Qingyun memiliki kualifikasi 3 kaisar agung, bahkan jika sekte pedang Qingyun sangat kuat, pasti ada banyak masalah. Ye Kui merasa bahwa analisis Ning An masuk akal dan berkata, jadi tampaknya pemilik langit dan bumi Bel punya dendam terhadap sekte pedang Qingyun. Kemungkinan besar, kata Ning An, saya juga bertanya kepada tuanku siapa pemilik jam langit dan bumi, tapi dia tidak tahu. Menurut pendapat saya, bukan pemilik jam langit dan jam bumi itu misterius. Katakanlah dia licik. Sejak zaman kuno, siapakah orang kuat sebenarnya yang tidak berani menunjukkan wajahnya? Chang Seng, kamu tidak perlu terlalu khawatir tentang masalah ini. Karena pemilik jam langit dan bumi ingin menargetkan sekte pedang Qingyun, cepat atau lambat dia akan menunjukkan ekor rubahnya. Ning An melirik rubah putih kecil itu tanpa sadar. Dia sangat cantik. Setiap kali aku melihatnya, aku merasa takjub. Suamiku, bagaimana kamu bisa bertemu dengan penguasa 10.000 iblis? Ketika Ning An berbicara, matanya yang indah menatap Ye Kui tanpa berkedip. Ye Kui merasa pusing dan dengan cepat mengganti topik pembicaraan, berkata, kita akan membicarakannya nanti. Mari kita lihat situasi pertempuran dulu. Setelah cahaya pedang menembus lonceng emas, ia menebas di udara dan langsung menuju ke biksu suci Gunung Lingshan. Pada saat ini, biksu suci Lingshan tiba-tiba meraung, dan cahaya keemasan di tubuhnya menjadi lebih menyilaukan. Tubuhnya sepertinya tidak bisa dihancurkan, dan tubuhnya yang tidak bisa dihancurkan langsung aktif. Kulitnya menjadi sekeras emas dan batu, dan tekstur ototnya terlihat jelas, seperti dewa perang Vajra yang abadi. Melihat pemandangan ini, Ye Kui mencibir, kamu sebenarnya ingin melawan niat pedang tuannya dengan tubuhmu, dan kamu mencari kematian. Cahaya pedang tiba-tiba padam, dan kali ini lebih kuat dari sebelumnya. Semprul. Namun, ketika cahaya pedang menghantam biksu suci Gunung Lingshan, sepertinya itu menghantam batu emas yang tidak bisa dihancurkan, mengeluarkan suara dentang dan menghasilkan rangkaian bunga api yang panjang. Melihat lebih dekat, kekuatan cahaya pedang sepenuhnya ditentang oleh tubuh biksu suci Gunung Roh Kudus yang tidak bisa dihancurkan, tanpa meninggalkan jejak. Bagaimana? Apakah ini mungkin? Murid Ye Kui menyusut tajam. Tahukah Anda, ini bukanlah cahaya pedang biasa, tapi niat pedang dari seorang kaisar semu yang kuat. Bahkan dia tidak berani melawan dengan tubuhnya. Sebaliknya, biksu suci Lingshan tidak hanya menahan niat pedang dengan tubuhnya, tetapi juga tetap tidak terluka, yang sungguh luar biasa. Yang lain tersentak saat melihat pemandangan ini. Semprul, kenapa tubuh keledai tua botak ini begitu tidak normal sehingga bahkan pedang kaisar semu yang kuat pun tidak bisa melukainya? Lin dan Yao bertanya dengan kaget. Mo Tianji memandang biksu suci Lingshan dengan ekspresi berat, dan berkata dengan ketakutan yang mendalam di matanya, tubuh Daseng yang tidak bisa dihancurkan memang menakutkan. Lin Xiaoniao menghela nafas, tidak heran orang ini dapat memerintahkan para pembudidaya Buddha di dalam gurun barat, dia tidak hanya kejam, tetapi dia juga sangat kuat. Alis panjang Zen.
Orang itu mengutuk, dia bukan manusia. Dia telah melihat kekuatan Xiang Tianzun dengan matanya sendiri. Dia dapat membunuh seorang suci secara instan dengan satu tatapan, dan membunuh seorang raja suci yang kuat dengan sebuah tamparan jimat pedang ini sangat menakutkan. Biksu suci Lingshan dapat memblokirnya, yang hanya menunjukkan bahwa biksu suci Lingshan sangat kuat. Cahaya pedang menghantam biksu suci Lingshan lagi. Biksu suci Lingshan meraung lagi, mengangkat tangannya ke langit, dan pembuluh darah di lengannya muncul seperti kerutan di kulit pohon, membawa kekuatan besar untuk menyambut cahaya pedang. Semprul. Terdengar lagi suara keras yang memekakkan telinga, disertai percikan api, dan akibat tabrakan menyebar ke sekeliling, seperti gelombang besar, menakutkan. Biksu suci Lingshan masih baik-baik saja. Hati Ye Kui tiba-tiba tenggelam, dia memiliki firasat buruk dan berkata kepada Ning An, jika jimat pedang guru tidak dapat membunuh keledai botak tua ini, maka kita akan berada dalam masalah besar hari ini. Dengan sungguh-sungguh berkata, apapun yang terjadi, aku akan tinggal bersamamu. Pada saat ini, cahaya pedang menebas Biksu suci Lingshan untuk ketiga kalinya. Biksu suci Lingshan tiba-tiba mengangkat kepalanya, memandangi cahaya pedang yang jatuh di langit, dan berkata dengan dingin, apakah kamu benar-benar mengira aku adalah kesemek lembut yang bisa kamu cubit kapanpun kamu mau? Biksu suci Lingshan meninju langit. Cahaya pedang itu pecah. Jantung Ye Kui dan yang lainnya berdebar kencang. Tidak ada yang menyangka bahwa jimat pedang dari Kaisar Semu yang kuat akan hancur oleh pukulan dari Biksu suci Lingshan. Apakah keledai tua botak ini sungguh masih manusia? Biksu suci Lingshan meninju langit dan menghancurkan jimat pedang. Tiba-tiba, ekspresi orang lain dalam formasi pertempuran Kaisar Agung menjadi ketakutan. Tidak ada yang mengira bahwa jimat pedang Kaisar Semu begitu kuat, tetapi tidak dapat melukai Biksu suci Lingshan. Mereka tidak menyangka jimat pedang itu akan dihancurkan oleh Biksu suci Gunung Lingshan. Adegan ini mengejutkan semua orang yang hadir. Lin Daniao diam-diam menelan ludahnya, lalu berkata kepada Lin Xiaoniao, Ayah, aku khawatir kita tidak akan bisa pergi hari ini. Lin Xiaoniao berkata sambil tersenyum riang. Burung besar, aku bisa bersamamu dan mati demi ayahku tanpa penyesalan. Tapi aku tidak ingin kamu mati. Ketika Lin Daniao mengatakan ini, dia tiba-tiba mengutuk, Lin Xiaoniao, geblek, kenapa kamu tidak tinggal di Wastelen Timur saja dan datang ke benua tengah untuk menyelamatkanku? Kamu tidak datang dan selamatkan aku, dan kamu tidak akan berada di sini. Kamu benar-benar geblek, Saat dia berbicara, Lin Daniao menitikkan air mata. Lin Xiaoniao berkata dengan nada meminta maaf, burung besar, maafkan saya, ayah saya yang tidak berguna. Jika kultivasi saya cukup kuat, maka kami tidak akan seperti ini. Oke. Lin Daniao berkata, sudah terlambat untuk membicarakan hal ini sekarang. Lin Xiaoniao, harap diingat, jika kita semua mati hari ini, kita akan tetap menjadi ayah dan anak di kehidupan selanjutnya. Oke. Lin Daniao kemudian berkata, aku akan menjadi ayahmu. Lin Xiaoniao matanya tiba-tiba melebar dan dia menatap Lin Daniao dengan kaget. Lin Daniao berkata, aku akan menjadi ayahmu di kehidupan selanjutnya dan melindungimu sepanjang hidupmu. Kejutan di wajah Lin Xiaoniao digantikan oleh kelegaan, air mata muncul di matanya, dan diam-diam dia berkata di dalam hatinya, oke. Saya bertanya kepada kalian berdua, bisakah Anda berhenti membuat sensasi di sini? Tuan alis panjang berkata dengan tidak sabar, ini bukan waktunya untuk mengucapkan selamat tinggal pada hidup dan mati, tetapi Anda di sini bertingkah seolah-olah Anda harus mati. Sungguh menjengkelkan untuk menontonnya. Berkata dengan nada meminta maaf, Pendeta Tao, saya membuat Anda tertawa. Guru alis panjang menghela nafas dan berkata, kekuatan Biksu suci Lingshan memang di luar imajinasi penganut Tao yang malang. Saya tidak menyangka bahwa dia bisa memblokir jimat pedang senior Xiang. Tapi dia tidak bisa membunuh bocah cilik itu. Anda lupa bahwa kutu kupret kecil itu adalah makhluk abadi, dia tidak bisa mati. Lin Daniao berkata, bosnya. Tidak bisa mati, tapi kami tidak seberuntung itu. Berkata, kamu geblek, selama kutu kupret kecil itu tidak mati, dia bisa membalaskan dendam kita. Juga, Pindao baru saja menghasilkan banyak uang dengan memberitahu kita bahwa kita beruntung dan tidak akan mati. Setelah mendengar ini, Lin Daniao, Lin Xiaoniao,
dan Mo Tianji memandang guru alis panjang pada saat yang bersamaan. Kakak senior, kapan kamu meramal nasibnya? Kenapa aku tidak melihatnya? Mo Tianji bertanya. Lin dan Yao juga bertanya, kakak kedua, kita semua tertekan dan tidak bisa menggerakkan tubuh kita. Bagaimana kamu menghitung kekayaan? Alis panjang Zenren menyeringai, aritmatika mental. Di sisi lain, Biksu suci Lingshan berdiri di sana, seperti King Kong yang abadi, bersinar terang, tampak khusyuk dan sakral. Jimat pedang Kaisar Semu, haha. Kecuali Xiang Tianzun datang sendiri, aku tidak bisa dibunuh hanya dengan satu jimat pedang. Ketika Biksu suci Lingshan mengatakan ini, dia memandang Ye Kui dengan sedikit jijai dan berkata, Ye Changsheng, tidak banyak waktu tersisa untukmu, kartu apa yang kamu miliki, gunakan dengan cepat. Hati Ye Kui tenggelam ke dasar. Dia awalnya mengira jimat pedang tuannya dapat membunuh Biksu suci Gunung Lingshan, namun dia tidak menyangka bahwa jimat itu tidak akan melukai Biksu suci Gunung Lingshan. Kekuatan keledai tua botak ini terlalu menakutkan. Ye Kui sekarang 100% yakin bahwa Biksu suci Lingshan telah benar-benar menyentuh ambang batas Kaisar Kuasi, dan bahkan telah melangkah ke alam Kuasi Kaisar. Orang kuat seperti ini hanya bisa memiliki kesempatan untuk bertahan hidup dengan menggunakan kartu truf utamanya. Ye Kui ingin menggunakan tas Qiankun, tapi kuali Qiankun masih tidak bisa dimobilisasi. Tidak ada pergerakan dari pedang Suanyuan dan api aneh tingkat Kaisar. Apa maksudmu? Ye Kui marah dan menggunakan pikiran spiritualnya untuk mempertanyakan wanita misterius di peti mata emas. Wanita misterius itu tidak berkata apa-apa. Jika kamu tidak mengizinkanku menggunakan kartu trufku, teman-temanku pasti akan mati. Jika itu yang terjadi, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Pada saat ini, suara wanita misterius itu keluar dari peti mata emas, aku akan menjaga temanmu tetap aman. Fiuh. Ye Kui menghela nafas panjang setelah mendengar ini. Inilah hasil yang dia inginkan. Selama wanita di dalam peti mata berjanji untuk melindungi rubah putih kecil dan yang lainnya, dia tidak perlu lagi mengkhawatirkan apapun. Meskipun dia tahu bahwa dia bukan tandingan Biksu suci Lingshan, dia tetap berani menantangnya, karena badan keabadian abadi adalah kartu truf terbesarnya. Aku harap kamu tidak mengingkari janjimu, jika tidak, aku benar-benar tidak akan memaafkanmu. Kata Ye Kui, lalu berinisiatif untuk berjalan menuju Biksu suci Gunung Lingshan. Langkahnya lambat, seolah sedang berjalan-jalan di taman yang santai. Tiba-tiba, nyala api biru muncul di bahu kirinya. Kemudian, nyala api merah lainnya muncul di bahu kanannya. Segera setelah itu, api berbagai warna muncul dari ujung kepala sampai ujung kaki di Ye Kui. 3, 4, 5. Dalam sekejap, Ye Kui melepaskan lebih dari 900 api aneh di tubuhnya, berubah menjadi pembakaran berjalan pria. Akhirnya, Ye Kui mengangkat tangannya, dan melihat dua api aneh yang berkobar di telapak tangannya. Inilah 4 api suci. Saat apinya melonjak, gelombang panas melonjak ke langit, seolah bisa membakar segala sesuatu di dunia. Ye Kui berhenti, menutup matanya sedikit, menarik napas dalam-dalam, lalu tiba-tiba membukanya, matanya bersinar karena tekad. Pergi! Teriak Ye Kui. Dalam sekejap, semua api aneh berkobar dan menyerbu menuju Biksu suci Lingshan. Seluruh langit diwarnai merah oleh api, seolah-olah akhir telah tiba. Kemanapun nyala api lewat, udara tersulut dan mengeluarkan suara mendesis. Namun, dalam menghadapi serangan yang begitu dahsyat, Biksu suci Lingshan tetap tenang. Amitabha. Biksu suci Lingshan mengatupkan kedua tangannya dan melantunkan nama Buddha dengan lembut, dan lapisan cahaya keemasan tiba-tiba muncul di tubuhnya. Lebih dari 900 api aneh menghantam lapisan cahaya keemasan ini, tetapi sepertinya menabrak dinding yang tak terlihat, tidak mampu membuat kemajuan lebih jauh. Nyala api melonjak dan meraung di atas cahaya keemasan, tapi mereka masih belum mampu menembus lapisan pertahanan itu. Biksu suci Lingshan berdiri di sana dengan tenang, seperti gunung yang tak tergoyahkan. Ketika Ye Kui melihat ini, ekspresinya menjadi tenang. Dia sepertinya mengira api aneh ini tidak akan mampu membahayakan Biksu suci Lingshan. Namun, dia tidak berkecil hati, melainkan memiliki semangat juang yang lebih ganas di matanya. Ye Kui menarik napas dalam-dalam, membentuk segel dengan tangannya, dan mulai mengaktifkan kekuatan api aneh. Saya melihat api aneh itu tiba-tiba menjadi lebih ganas,
dan apinya menjadi lebih ganas, menyerbu ke arah biksu suci Lingshan lagi. Kali ini, kekuatan api aneh tampaknya lebih kuat, dan seluruh langit diwarnai merah oleh api tersebut. Dalam sekejap, biksu suci Lingshan dikelilingi oleh api aneh. Pada saat ini, Niu Dali dan Kong Tianxia, yang telah disingkirkan oleh biksu suci Lingshan, kembali. Dong dong dong. Niu Dali melangkah menuju biksu suci Lingshan. Dia tinggi dan berotot, dan langkahnya mantap, seperti dewa perang perunggu. Jarak ke biksu suci Lingshan semakin dekat. Niu Dali menarik napas dalam-dalam, dan dadanya naik turun, seperti gelombang turbulen yang melonjak di arus bawah. Tiba-tiba, Niu Dali meraung keras, suara itu mengguncang area sekitar, seperti seekor harimau yang turun dari gunung, mengguncang area sekitar. Segera setelah itu, dia mengepalkan tinjunya, pembuluh darahnya muncul, dan kekuatan agung mengembun di tinjunya, seolah-olah ingin merobek udara. Niu Dali menggunakan tinju yang kuat. Dalam sekejap, tinju kuat Niu terlihat menyapu biksu suci Gunung Lingshan seperti badai yang dahsyat. Setiap pukulan mengandung kekuatan yang dahsyat, seolah-olah bisa meledukkan langit, dan momentumnya sangat menakutkan. Keterampilan tinju itu bagus, tapi sayang sekali kultivasimu terlalu lemah dan kamu bukan tandinganku. Menghadapi serangan Niu Dali, biksu suci Lingshan tidak menghindar, tetapi dengan lembut mengangkat satu tangan, seolah ingin mengangkat paun. Serangan yang luar biasa. Jari-jarinya sedikit gemetar, seolah-olah sedang memetik tali yang tak terlihat, dan seberkas cahaya keemasan memancar dari telapak tangannya, membentuk lingkaran cahaya emas. Ketika tanda tinju Niu Dali bertabrakan dengan lingkaran cahaya emas ini, suara gemuruh yang memekakkan telinga terjadi, udara tersulut, dan percikan api yang menyilaukan bermekaran. Namun, serangan agung ini berangsur-angsur menghilang dalam cahaya keemasan biksu suci Lingshan, seolah-olah ditelan oleh kehampaan yang tak ada habisnya. Ketika Niu Dali melihat ini, jejak keengganan muncul di matanya. Dia memahami bahwa ada kesenjangan besar antara dirinya dan biksu suci Lingshan, tetapi tinju Herkulean adalah kartu trufnya, namun dia tidak menyangka akan begitu rentan terhadap biksu suci Lingshan. Niu Dali tidak putus asa, melainkan memperkuat keyakinannya. Pertempuran ini terlalu berbahaya. Entah kamu matei atau aku matei. Niu Dali mengambil tindakan lagi. Omong kosong. Teriak Niu Dali dengan keras dan menggunakan pukulan ketiga dari tinju Herkulean. Tinju itu menghantam biksu suci Gunung Lingshan dengan kekuatan yang menggelegar. Pada saat yang sama, Saudara Ye, izinkan saya membantu Anda. Kong Tianxia menarik napas dalam-dalam, dan kebenaran yang menakjubkan di tubuhnya langsung mendidih, seperti sungai yang meluap, melonjak. Kong Tianxia perlahan mengangkat tangan kanannya, telapak tangan ke atas, dan kekuatan tak terlihat mulai berkumpul di tangannya. Kekuatan itu murni dan kuat, dan sepertinya mampu memurnikan semua kejahatan di dunia. Itu adalah kebenaran Haoran. Bunih. Saat Kong Tianxia meraung, kebenaran yang menakjubkan berubah menjadi cahaya pedang yang menyilaukan dan menebas. Menghadapi pengepungan ketiga pria itu, biksu suci Lingshan menggumamkan sesuatu, dan cahaya Buddha di sekelilingnya tiba-tiba melonjak beberapa kali, membentuk perisai cahaya besar, dengan kuat melindunginya. Api aneh Ye Kui, tinju Niu Dali, dan energi pedang Kong Tianxia yang ditransformasikan dengan kebenaran Haoran semuanya mengenai perisai cahaya pada saat yang sama, membuat suara gemuruh yang menghancurkan bumi. Niu Ying juga ingin bersaing dengan matahari dan bulan, dan dia melebih-lebihkan kemampuannya sendiri dan hanya angan-angan. Setelah biksu suci Lingshan selesai berbicara, dia menjentikkan jarinya. Bang! Sebuah kekuatan yang kuat mengalir ke tubuh Niu Dali seperti binatang buas. Niu Dali mengerang dan terbang mundur, muntah darah. Bang! Kemudian, telapak tangan biksu suci Lingshan berubah menjadi cetakan telapak tangan emas besar, yang mengenai tubuh Niu Dali. Wow! Niu Dali menyemburkan darah dari mulutnya dan dipukuli hingga jatuh ke tanah. Tubuhnya berubah menjadi sapi suci 5 warna dan menampakkan bentuk aslinya. Dali! Mata rubah putih kecil itu memerah. Sebagai pemimpin kerajaan 10.000 iblis, melihat anak buahnya dipukuli seperti ini, dia berharap bisa memakan biksu suci Lingshan hidup-hidup. Bas! Biksu suci dari Lingshan menamparkan sapi itu dengan keras, lalu menamparkan Kong Tianxia dengan punggung tangannya. Kong Tianxia langsung tersingkir dari formasi pertempuran Kaisar Agung, tubuhnya pecah menjadi 2 bagian, dan darahnya tumpah ke langit. Demi tuanmu,
Aku sangat berbelas kasih dan akan mengampuni nyawamu. Jika kamu tidak tahu bagaimana menghormatiku, aku akan mengirimmu ke reinkarnasi. Keluar. Melirik orang-orang di sekitarnya. Membakar api aneh. Trik kecil. Biksu suci Lingshan mengangkat tangannya dan menamparnya, dan dengan ledukan, semua api aneh itu segera padam. Ye Kui juga menyemburkan panah berdarah dari mulutnya. Hai umur panjang, karena kamu suka bermain api, aku akan bermain denganmu. Biksu suci Lingshan menunjukkan senyuman sinis, lalu mengatupkan kedua tangannya dan bernyanyi dengan suara rendah, seolah-olah berkomunikasi dengan langit dan bumi, mewujudkannya. Kekuatan tertinggi dari kekuatan agama Buddha. Tiba-tiba, Ye Kui menyadari bahwa dia tidak bisa bergerak. Mengandalkan fakta bahwa dia abadi dan bisa abadi, Ye Kui tidak merasa panik atau putus asa. Biksu suci Lingshan perlahan melontarkan mantra kuno, dan setiap kata sepertinya dipenuhi dengan kekuatan besar, menyebabkan gendang telinga Ye Kui sakit. Saat mantranya berlanjut, langit tiba-tiba menjadi gelap, dan nyala api muncul dari telapak tangan biksu suci Gunung Lingshan. Nyala api itu bukanlah api biasa, melainkan api karma Buddha yang mampu membakar segala dosa di dunia. Api karma dengan cepat menyelimuti seluruh tubuh Ye Kui. Kulit Ye Kui mulai menghitam, rambutnya terbakar dan keriting, dan suara menyakitkan terus keluar dari mulutnya. Namun biksu suci Lingshan tidak bergeming dan terus melafalkan mantra untuk meningkatkan kekuatan api karma. Ye Kui berjuang dalam api karma, dan setiap perjuangan membuatnya semakin sakit. Matanya mulai berlubang, tubuhnya terpelintir dalam api, dan daging serta darahnya berangsur-angsur rontok. Berhenti! Teriak rubah putih kecil itu dengan tajam. Tidak apa-apa jika kamu ingin aku berhenti, kecuali kamu pergi ke kuil Daleyin dan menjadi selirku, kata biksu suci Lingshan sambil tersenyum. Tidak tahu malu. Teriak rubah putih kecil. Biksu suci Lingshan memandang Ning An lagi dan berkata, jika kamu bersedia menjadi selirku, maka aku bisa menyelamatkan Ye Changsheng dari penderitaan. Mimpi. Dia dengan mudah ditekan dengan tamparan backhand dari biksu suci Lingshan. Sepertinya kalian semua tidak mencintai Ye Changsheng, kalau tidak, mengapa kalian rela melihatnya menderita kesakitan? Cinta antara pria dan wanita di dunia ini benar-benar tidak diperbolehkan. Meningkatkan kekuatan api karma. Ye Kui perlahan-lahan kehilangan kesadaran dalam api karma, tapi tulang belulangnya masih terbakar oleh api karma. Ketika Tuan Alis Panjang dan yang lainnya melihat Ye Kui disiksa, mata mereka menjadi merah, marah dan khawatir. Bocah kecil. Saudaraku. Bos. Kehidupan kekal. Setelah beberapa saat, biksu suci Lingshan tiba-tiba mengangkat kepalanya. Hoa. Saya melihat seorang lelaki tua muncul diam-diam dalam formasi pertempuran Kaisar Agung, seolah-olah dia muncul begitu saja. Orang tua itu bertubuh sedang, sedikit gemuk, dengan rambut putih acak-acakan, dan memegang botol anggur besar di tangannya. Orang tua yang tiba-tiba muncul dalam formasi pertempuran Kaisar Agung tidak lain adalah penatua tertinggi dari Sekte Pedang Qingyun. Xiang Tianzun. Ketika guru alis panjang melihat Xiang Tianzun, dia tampak gembira dan meraung dengan keras, "Senior, selamatkan kutu kupret kecil itu secepatnya." Xiang Tianzun melirik ke arah Ye Kui, tetapi tidak menyelamatkannya, lalu melirik ke arah guru alis panjang dan yang lainnya, dan kemudian, dengan tangan kanannya gelombang lembut. Kekuatan tak kasat mata keluar, dan dalam sekejap, tekanan yang menekan Master Chang Mei dan yang lainnya tidak ada lagi. Sangat kuat. Lin dan Yao berseru kaget. Kaisar Zhou samar-samar menebak identitas Xiang Tianzun, dan hendak bertanya kepada alis panjang yang sebenarnya ketika dia melihat rubah putih kecil membungkuk untuk memberi hormat kepada Xiang Tianzun dan berkata dengan hormat, "Salam untuk Tianzun." Jas dan meraung serempak. Temui Dewa Siurgawi. Seperti yang diharapkan, dia adalah tetua tertinggi dari Sekte Pedang Qingyun. Kaisar dinasti Zhou merasa gemetar dan berkata pada dirinya sendiri, hanya saja pakaiannya adalah sedikit tidak layak menyandang status Kaisar Semu yang kuat. Pada saat yang sama, hatinya sangat gembira. Kaisar Semu yang kuat telah tiba. Tidak peduli seberapa kuat biksu suci Lingshan, apakah dia masih bisa mengalahkan Kaisar Kuasi. Kaisar Dazu juga buru-buru memberi hormat kepada Xiang Tianzun dan berkata, "Salam untuk para senior." Lin Xiaoniao melanjutkan dan berkata, Lin Xiaoniao menyapa para senior. Mo Tianji dan Lin Daniao juga memberi hormat dengan hormat dan tidak berani mengendur sama sekali. Orang tua ini adalah leluhur bos dan Kaisar Semu yang kuat.
Ning An juga membungkuk dengan patuh. Ning An memberi hormat kepada senior. Zhang Tianzun berkata sambil tersenyum, kita semua adalah bangsa kita sendiri, tidak perlu bersikap sopan. Saya tidak akan berbasa-basi lagi sekarang, mari kita bicara nanti. Kirimkan sekarang. Kalian keluar. Jepret. Zhang Tianzun melambaikan telapak tangannya, dan semua orang segera tersapu oleh kekuatan tak terlihat. Ketika mereka mendarat lagi, mereka muncul di luar formasi pertempuran Kaisar Agung. Saat itulah mata Zhang Tianzun tertuju pada wajah Biksu Suci Lingshan. Biksu Suci Lingshan juga sedang melihat Zhang Tianzun. Mata saling berhadapan. Keduanya tertawa serempak, seolah melihat teman lama bersatu kembali setelah lama absen. Kamu akhirnya sampai di sini. Begitu Biksu Suci Lingshan mengucapkan kata-kata ini, guru alis panjang dan yang lainnya sangat terkejut. Mungkinkah Biksu Suci Lingshan telah menunggu senior Zhang? Apakah kamu menungguku? Zhang Tianzun bertanya. Itu benar. Biksu Suci Lingshan berkata, jika aku tidak menunggumu, aku akan mengirim mereka ke reinkarnasi. Ye Kui, yang masih tersiksa oleh api karma, terkejut saat mendengarnya kata-kata Biksu Suci Lingshan. Wanita misterius di peti mata emas telah memberitahunya bahwa dia bukanlah sasaran Biksu Suci dari Gunung Lingshan. Pada saat itu, Ye Kui berpikir bahwa Biksu Suci Lingshan mengincar Raja Wu dari Zhou untuk menekan mereka dan memaksa Raja Wu dari Zhou datang menyelamatkan mereka, sehingga memusnahkan orang-orang kuat Zhou. Sekarang tampaknya saya tidak hanya salah menebak, tetapi saya juga salah sepenuhnya. Sasaran Biksu Suci Lingshan bukanlah Raja Zhou sama sekali, melainkan Zhang Tianzun. Keledai tua botak ini, apa yang ingin dia lakukan? Apakah dia ingin menantang tuannya? Tuannya adalah Kaisar Semu yang kuat, beraninya dia. Zhang Tianzun, menurut yang saya tahu, Ye Changsheng memiliki hubungan dekat dengan Anda. Apakah Anda tidak marah saat melihat saya menyiksanya seperti ini? Hahaha, Zhang Tianzun tertawa, lalu mengambil botol wine, mengangkat kepalanya dan menyesapnya, dan berkata sambil tersenyum, kamu banyak membantunya, sudah terlambat bagiku untuk bersyukur, bagaimana aku bisa marah? Bantu dia. Biksu Suci Lingshan bingung dan menatap Ye Kui, yang terbakar oleh api karma, dan menemukan bahwa yang terakhir tidak memiliki perubahan lain kecuali dia meraung dan meronta. Hei! Pada saat ini, Zhang Tianzun mengacungkan pedang dan mendarat di tubuh Ye Kui. Bas! Tiba-tiba, kerangka Ye Kui menjadi ungu dan melepaskan ujung yang tiada taraf, seperti pedang dewa. Tuling pedang. Biksu Suci Lingshan mengangkat alisnya. Fisik umur panjang berbeda dari orang biasa. Selain itu, api anehmu yang menyala telah membantunya memadatkan tulingnya lebih kuat. Aku akan membantunya membuat tuling pedang. Jadi, mengapa aku harus marah? Zhang Tianzun menyelesaikan kata-katanya. Telapak tangannya dengan cepat mengulurkan tangan dan meraih Ye Kui di depannya. Dalam sekejap, tubuh fisik Ye Kui pulih. Terima kasih, Guru. Setelah Ye Kui selesai berbicara, dia membungkuk kepada Biksu Suci Lingshan dengan munafik dan berkata, terima kasih juga, Biksu Suci. Kebaikan dan kebajikan Biksu Suci yang luar biasa tidak akan terlupakan oleh generasi muda. Tentu saja, Biksu Suci Lingshan mengerti, Ye Kui ini membuatnya jijai, dan wajahnya pucat karena marah. Chang Seng, kamu keluar dulu dan serahkan tempat ini padaku, kata Zhang Tianzun sambil tersenyum. Ya, Ye Kui bersenandung dan segera keluar. Pada titik ini, hanya Biksu Suci Zhang Tianzun dan Lingshan yang tersisa dalam formasi pertempuran Kaisar Agung. Anda menunggu saya datang ke sini hanya karena Anda ingin bersaing dengan saya dan memberi Anda kesempatan, kata Zhang Tianzun. Saya ingin melihat seberapa kuat orang nomor satu di peringkat langit. Setelah selesai berbicara, Biksu Suci Lingshan duduk bersila di tanah. Dia mengatupkan kedua tangannya, menutup matanya rapat-rapat, dan menggumamkan kata-kata di mulutnya. Setiap kata sepertinya mengandung prinsip dan kebijaksanaan Buddha yang tak ada habisnya, dan sepertinya menyatu dengan langit dan bumi. Saat dia melantunkan sutra, udara di sekitarnya mulai sedikit bergetar, seolah ditarik oleh kekuatan tak terlihat. Segera setelah itu, cahaya keemasan menyilaukan keluar dari tubuhnya, menerangi seluruh langit seperti matahari terbit. Cahaya keemasan menyebar dengan cepat, membentuk pemandangan cahaya Buddha yang luas. Dalam cahaya Buddha ini, sosok Biksu Suci Lingshan menjadi semakin khusyuk.
Dia seolah-olah telah berubah menjadi Buddha sejati, turun ke dunia fana untuk menyelamatkan semua makhluk hidup. Saat cahaya Buddha menyebar, aura menakjubkan juga memenuhi udara. Pada saat ini, Biksu suci Lingshan tidak lagi terlihat seperti seorang kultivator Buddha biasa. Ia tampaknya telah menjadi keyakinan dan harapan di hati dunia. Setiap gerak-geriknya dan setiap tatapan matanya yang penuh dengan kebijaksanaan dan kasih sayang, membuat orang tanpa sadar ingin dekat dengannya. Bahkan Ye Kui dan orang lain di luar formasi pertempuran Kaisar Agung memiliki perasaan aneh di hati mereka, dan mereka mau tidak mau ingin mendengarkan ajaran Biksu Suci Gunung Lingshan. Dalam adegan di mana cahaya Buddha bersinar di mana-mana, suara para biksu suci melantunkan sutra dari Lingshan pelan dan kuat. Setiap kata seperti musik Sansekerta yang masuk ke telinga, memurnikan dan menyublimkan jiwa manusia. Saat suara nyanyian sutra dibunyikan, cahaya Buddha menjadi lebih menyilaukan, seolah menyelimuti seluruh langit dan bumi. Pada saat ini, orang-orang seolah-olah telah melihat pemandangan sebenarnya dari kerajaan Buddha dan merasakan kekuatan agama Buddha yang tak terbatas. Di luar formasi pertempuran Kaisar Agung, semua orang merasa ngeri. Semprul, keledai botak tua ini terlalu kuat. Sekarang sepertinya dia tidak menggunakan seluruh kekuatannya untuk menekan mereka sekarang. Pantas saja dia berani menjadi begitu sombong, dia sangat kuat. Berani bersaing dengan senior Ziyang, menurutku, dia bukanlah Raja Suci biasa yang tiada taranya, mungkin dia sudah menyentuh ambang batas Kaisar Semu. Dalam formasi pertempuran, seperti yang diharapkan dari kepala biara kuil Daleyin, dia memang cukup mampu. Setelah Ziyang Tianzun selesai berbicara, dia mengangkat kepalanya dan menyesap anggur. Bau alkohol memasuki ususnya dan langsung berubah menjadi 3.000 lampu pedang. Ziyang Tianzun meludah dengan ringan, dan momentum agung langsung keluar dari mulutnya, menyapu sekeliling seperti angin kencang dan hujan. Segera setelah itu, energi pedang tajam menyembur keluar. Mereka berlari kencang di udara, seperti ribuan anak panah yang ditembakkan secara serempak, menembus langit dan mengeluarkan suara siulan yang tajam. Energi pedang ini terjalin dan bertabrakan di udara, mekar dengan cahaya cemerlang dan berwarna-warni. Setiap energi pedang seperti naga yang berenang dengan cerdas, berjatuhan dan berputar-putar di udara, melepaskan energi yang menakjubkan. Mereka menguraikan gambar-gambar spektakuler di udara, kadang mengalir seperti air terjun, kadang menyala seperti api, kadang mengamuk seperti angin kencang. Memusingkan melihatnya. Memukau. Seluruh dunia tampak gemetar di depan kekuatan agung ini. Ziyang Tianzun berdiri di sana seperti dewa. Di luar formasi pertempuran Kaisar Agung. Semua orang menahan napas dan menatap tanpa berkedip ke formasi pertempuran, dengan ekspresi bersemangat dan penuh harap di wajah mereka. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupku aku melihat seorang Kaisar Semu yang kuat mengambil tindakan. Aku sangat menantikannya, kata Kaisar Zhou. Lin Xiaoniao berkata, Senior Ziyang adalah tetua tertinggi dari Sekte Pedang Qingyun, sekte terbesar di Wastelen Timur, dan orang nomor 1 di Sky Ranking. Sungguh suatu berkah melihat dia mengambil tindakan. Rubah berpikir pada dirinya sendiri, suatu hari, hidup yang kekal akan melampaui Ziyang Senior dan menjadi kaisar. Pada saat ini, Mo Tianji tiba-tiba bertanya kepada Ye Kui, saudaraku, menurut Anda siapa yang akan menang dalam pertempuran ini? Sebelum Ye Kui dapat mengatakan apapun, Lin dan Yao menjawab terlebih dahulu, tidak perlu untuk bertanya. Ya, itu pasti Senior Ziyang. Saya setuju dengan Big Bird. Senior Ziyang pasti akan menang. Master alis panjang berkata, Anda belum pernah melihat betapa kuatnya Senior Ziyang, tapi saya telah mengalaminya secara langsung. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa mengalahkannya. Kakak kedua, apa maksudmu ketika kamu mengatakan kamu merasakannya? Lin dan Yao bertanya. Guru alis panjang berkata, Senior Ziyang pernah mengajak saya berteleportasi. Perasaannya tak terlukiskan. Mereka tidak tahu bahwa ketika Ziyang Tianzun berteleportasi dengan alis panjang Zenren, pria itu pingsan begitu dia bergerak. Aku. Begitu Ye Kui mulai berbicara, dia disela oleh guru alis panjang. Kutu kupret kecil, tidakkah kamu ingin mengenang masa lalu ketika kamu dan penguasa kerajaan 10.000 monster bertemu lagi setelah lama berpisah? Tuan alis panjang takut Ye Kui akan mengungkap latar belakangnya. Tapi dia tidak pernah membayangkan bahwa Ye Kui dan rubah putih kecil memiliki komunikasi yang mendalam sebelum perang.
Tidak jauh dari situ, mata Ning An menatap bola-balik pada Ye Kui dan rubah putih kecil. Tak terlihat, suasana menjadi sedikit aneh. Tiba-tiba, Mo Tianji berkata dengan suara yang dalam, saya memiliki pendapat yang berbeda dari Anda. Saya pikir pertempuran ini masih menegangkan. Karena si tua botak itu berani menantang senior Xiang, itu berarti dia memiliki kemampuan untuk bersaing dengan Kaisar Kuasi, omong kosong. Alis panjang Zenren berkata, belum lama ini, ketika Jam Langit dan Bumi mengumumkan peringkatnya, hanya ada satu Xiang senior di daftar langit. Dapat dilihat bahwa di dunia budidaya, hanya Xiang senior yang merupakan Kaisar Semu. Saya akui bahwa Biksu Suci Lingshan memang sangat kuat. Di antara orang-orang kuat yang pernah saya lihat, dia adalah salah satu yang terbaik. Namun, masih ada kesenjangan besar antara dia dan senior Xiang. Kepala dan berkata, kakak senior, pernahkah Anda memikirkan pertanyaan ini? Jika kesenjangannya terlalu besar, bagaimana mungkin keledai botak tua itu berani menantang senior Xiang? Saya pikir dia terlalu sombong, jadi dia ingin menantang senior Xiang. Dia mengatakan ini, tapi dia juga ragu di dalam hatinya. Biksu Suci Lingshan bukanlah orang geblek dan tidak akan pernah mencari kematian sendirian, jadi dia harus memiliki kepercayaan diri untuk menantang Xiang Tianzun. Lin Xiaoniao berkata, saya pikir Biksu Suci Lingshan menantang Xiang senior terutama karena dia ingin melihat seberapa besar jarak antara dirinya dan senior Xiang, sehingga dia dapat mengasah hati taunya dan bekerja keras untuk menjadi lebih kuat. Tianji berkata, tidak. Kemungkinan ini telah dikesampingkan, tetapi saya masih berpikir bahwa Biksu Suci Lingshan pasti memiliki kartu truf melawan Kaisar Semu. Lin dan Yao mengerutkan kening dan berkata, senjata kekaisaran. Atau yang lainnya. Benda, apapun dia, akan segera terlihat jelas. Begitu Tuan Alis Panjang selesai berbicara, suara Xiang Tianzun terdengar dalam formasi pertempuran Kaisar Agung. Pergi. Xiang Tianzun meraung pelan. Dalam sekejap, semua energi pedang meluap dan menebas Biksu Suci Gunung Lingshan. Energi pedang mengalir turun dari langit seperti hujan lebat, dan setiap energi pedang memancarkan rasa dingin yang menggigit, mendekati Biksu Suci Gunung Lingshan. Ini adalah serangan dari Kaisar Semu yang kuat, dan cukup kuat untuk menghancurkan dunia. Namun, Biksu Suci Lingshan tidak menunjukkan rasa takut. Dia perlahan membuka matanya, dan aura kuat tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Aura ini sekeras berlian, seolah mampu menahan semua serangan di dunia. Lingkaran emas secara bertahap muncul di sekitar tubuh Biksu Suci Lingshan. Ini cocok dengan pemandangan penyelamatan semua makhluk hidup di belakangnya dan membentuk pelindung perisai. Beku itu menyelubunginya. Energi pedang di seluruh langit jatuh tiba-tiba dan mengenai perisai pelindung, menimbulkan suara yang memekakkan telinga. Namun, betapapun ganasnya energi pedang itu, ia tidak dapat menembus perisai pelindung emas. Apa? Semua orang di luar formasi pertempuran Kaisar membuka mata lebar-lebar, seolah-olah mereka melihat hantu. Tidak ada yang menyangka bahwa Biksu Suci Lingshan benar-benar dapat memblokir energi pedang Xiang Tianzun. Kekuatan keledai tua botak ini sungguh menakutkan. Tianzun, energi pedang ini saja tidak dapat menembus pertahananku. Biksu Suci Lingshan berkata sambil tersenyum. Sepertinya dia sedang memprovokasi. Coba lagi. Setelah Xiang Tianzun selesai berbicara, terdengar suara, dengungan, dan ribuan pedang dewa muncul dari udara tipis di belakangnya. Meskipun setiap pedang langit hanya memiliki panjang lebih dari 1 inci, ketajaman yang dilepaskannya lebih menakutkan daripada senjata suci yang tiada taraf. Pedang-pedang itu berkumpul di belakang Xiang Tianzun, memenuhi seluruh langit. Kemudian, Xiang Tianzun mengayunkan pedangnya. Bunyi. Cahaya pedang tiba-tiba melesat menuju Biksu Suci Gunung Lingshan, seperti lautan pedang yang menakutkan, dengan niat membunuh yang mengejutkan dunia. Cahaya pedang yang menyilaukan sangat tajam, seperti naga dewa, tidak bisa dihancurkan, seolah-olah bisa menembus langit. Namun, menghadapi serangan yang begitu kuat, Biksu Suci Lingshan justru melakukan tindakan yang mengejutkan semua orang. Amitabha. Biksu Suci Lingshan berdiri, melepas perisai pelindung dengan jentikan tangannya, lalu mengangkat tinjunya. Dang, dang, dang. Biksu Suci Lingshan menggunakan teknik tinju Buddha untuk menghancurkan sinar pedang menjadi beberapa bagian. Ada juga banyak sinar pedang yang mengenai tubuhnya tanpa meninggalkan jejak. Sebelum semua orang dapat mengagumi kekuatannya,
mereka mendengar Biksu Suci Lingshan berkata sambil tersenyum, saya akhirnya bertemu lawan dengan level yang sama, jadi selamat. Mendengar ini, semua orang di luar formasi pertempuran Kaisar Agung merasa ketakutan. Pada tingkat yang sama, apa artinya? Mungkinkah Biksu Suci Lingshan juga seorang Kaisar Semu yang kuat? Bagaimana ini mungkin? Semua orang di luar formasi pertempuran Kaisar Agung merasakan kulit kepala mereka mati rasa setelah mendengar kata-kata Biksu Suci Lingshan. Ketakutan. Mereka tidak pernah menyangka bahwa keledai tua botak ini sebenarnya adalah seorang Kaisar Semu yang kuat. Saya pikir hanya ada satu Kaisar Kuasi, Xiang Senior, di dunia ini, tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa Biksu Suci Lingshan juga seorang Kaisar Kuasi. Ini keterlaluan. Lin Daniao berkata, pantas saja dia bisa dengan mudah menekan begitu banyak dari kita dan menjadi begitu sombong. Ternyata dia sudah berdiri di puncak dunia kultivasi. Kaisar akan menjadi puncak yang tidak dapat diatasi. Lin Xiaoniao berkata, siapapun yang dapat menerobos alam kuasi Kaisar adalah orang dengan bakat luar biasa, keberuntungan besar, bakat hebat, dan ketekunan yang luar biasa. Saya khawatir senior Xiang telah bertemu lawannya kali ini. Dirinya sendiri, pantas saja aku tidak bisa menyakitinya sama sekali. Ternyata dia adalah seorang Kaisar Semu. Untungnya, aku adalah tubuh yang abadi dan bisa abadi. Kalau tidak, aku pasti sudah berubah menjadi abu sekarang. Ye Kui merasakan ketakutan yang berkepanjangan saat memikirkan hal ini. Mo Tianji menghela nafas, izinkan saya mengatakan bahwa jika Biksu Suci Lingshan berani menantang Xiang Senior, dia harus memiliki kartu truf. Sekarang tampaknya kartu truf terbesarnya sebenarnya adalah dirinya sendiri. Pertempuran ini penuh dengan variabel. Ning An berkata dengan ekspresi khawatir di wajahnya, pertempuran ini mungkin sangat sulit. Niu Dali berkata, saya percaya bahwa senior Zi yang benar-benar tak terkalahkan pada level yang sama. Saya juga optimis tentang senior Xiang. Kaisar Zhou berkata, beberapa waktu lalu, ketika Jam Langit dan Bumi mengumumkan peringkat-peringkat naga, Biksu Suci Lingshan berada di peringkat ketiga. Dari Saint King, ini menunjukkan bahwa dia baru saja menerobos Kaisar Kuasi. Xiang Senior menerobos Kaisar Kuasi di hadapan Biksu Suci Lingshan, dan karena dia adalah seorang pendekar pedang, dia pasti akan mengalahkannya. Biksu Suci Lingshan. Rubah putih kecil berkata, jika ini masalahnya, maka pertempuran ini akan lebih sulit. Antara alam Raja Suci dan Kaisar Semu, ada Raja Suci yang tak tertandingi. Jika Biksu Suci Lingshan dapat menerobos dari alam Raja Suci ke Kaisar Semu dalam waktu singkat, maka bakatnya dapat dibandingkan dengan hanya di bawah keabadian. Mengatakan bahwa bakat Biksu Suci Lingshan dapat ditandingi dengan Ye Kui membuat perbandingan, dan ketika kata-kata itu keluar dari bibirnya, dia tiba-tiba menyadari, mengapa seorang biksu tua dan jelek harus dibandingkan dengan orangnya sendiri. Penguasa 10.000 monster benar. Lin Xiaoniao berkata, jika Biksu Suci Lingshan benar-benar berhasil menembus Kaisar Semu dalam waktu sesingkat itu, maka bakatnya hanya dapat digambarkan sebagai sesuatu yang menakutkan. Kui berkata, pernahkah Anda memikirkannya? Tidak ada pertanyaan, mungkin. Peringkat Jam Langit dan Bumi tidak akurat. Bos, apa maksud Anda? Lin Daniao berkata, ini sama sekali tidak mungkin. Saya telah bertanya, dan daftar yang diterbitkan oleh Jam Langit dan Bumi sangat otoritatif. Ye Kui berkata, tidak peduli seberapa otoritatifnya daftar tersebut, semuanya adalah buatan manusia. Selama itu buatan manusia, itu adalah buatan manusia. Mungkin tidak sepenuhnya benar. Perkataan keabadian masuk akal. Kaisar dinasti Zhou berkata, mungkin ada yang salah dengan peringkat yang diumumkan oleh Jam Langit dan Bumi, atau mungkin ada yang salah dengan pemiliknya. Jam Langit dan Bumi. Seperti yang diharapkan dari pemimpin suatu negara, dia melihat segala sesuatunya secara menyeluruh. Guru alis panjang berkata, jangan khawatir tentang Jam Langit dan Bumi untuk saat ini, mari kita fokus pada pertempuran di depan kita. Pertempuran ini sangat penting bagi kita. Pertempuran antara Xiang Tianzun dan Biksu Suci Lingshan tidak hanya terkait dengan hidup dan mati mereka, tetapi juga terkait dengan Zhongsu. Xiang Tianzun menang, semua orang selamat, Zhou Agung menyatukan benua tengah, dan menciptakan kejayaan abadi. Jika Xiang Tianzun kalah, maka keadaan akan menjadi bahaya bagi mereka dan tentara Zhou Agung,
dan arah Zhongzhou akan penuh dengan variabel. Niu Dali berkata, Ziyang senior menerobos menjadi kaisar semu lebih awal dari Biksu Suci Lingshan. Saya yakin dia akan mampu mengalahkan Biksu Suci Lingshan. Tanpa diduga, percakapan berikutnya antara Biksu Suci Lingshan dan Ziyang Tianzun mengejutkan mereka hingga hampir terbang. Saya dapat melihat bahwa Anda tidak menerobos baru-baru ini. Ziyang Tianzun bertanya, sudah berapa lama Anda menerobos ke alam kuasi kaisar? Biksu Suci Lingshan tersenyum dan berkata, sejujurnya, saya berhasil menerobos kepada kaisar semu 500 tahun yang lalu. Semua orang tersentak. Mereka awalnya mengira bahwa Biksu Suci Lingshan telah berhasil menembus kaisar kuasi belum lama ini, namun mereka tidak pernah menyangka bahwa keledai botak tua ini telah berhasil menembus kaisar kuasi 500 tahun yang lalu. Ziyang Tianzun juga sedikit terkejut dan berkata, karena kamu telah menerobos menjadi kaisar semu, mengapa kamu masih tinggal di gurun barat dan tidak keluar jalan-jalan? Bukankah aku keluar sekarang? Biksu Suci Lingshan berkata sambil tersenyum. Ziyang Tianzun tidak bertanya lagi, tetapi dia tahu bahwa Biksu Suci Lingshan pasti menyembunyikan sesuatu. Jika tidak, mustahil bagi Biksu Suci Lingshan untuk tetap tertidur di gurun barat selama 500 tahun setelah menerobos ke kaisar semu. Sebagai kaisar semu yang kuat, dia mampu tertidur selama 500 tahun. Kegigihan dan kedalaman pikirannya sangat menakutkan. Pada saat yang sama, itu juga menunjukkan bahwa dia memiliki niat yang besar. Tidak pernah tertidur selama itu. Ziyang Tianzun memikirkan hal ini dan tiba-tiba berkata, apakah kamu Raja Neraka? Matanya mencoba menangkap ekspresi mikro di wajah Biksu Suci Lingshan. Raja Neraka. Biksu Suci Lingshan berkata sambil tersenyum, saya belum pergi ke neraka, dan saya tidak ingin menjadi Raja Neraka. Saya tidak berbicara tentang Raja Neraka. Itu adalah. Biksu Suci Lingshan tiba-tiba teringat apa, bertanya, apakah Anda berbicara tentang Raja Neraka di dunia bawah? Ziyang Tianzun mengangguk, iya. Dia curiga pemilik lonceng langit dan bumi adalah pemimpin misterius dunia bawah, Raja Neraka. Oleh karena itu, saya bertanya kepada Biksu Suci Lingshan. Biksu Suci Lingshan berkata, saya telah mendengar tentang Raja Neraka, tetapi saya belum pernah melihatnya. Sejujurnya, saya cukup tertarik padanya. Dunia bawah terkenal kejam tetapi selalu ada tanpa dihancurkan. Raja Neraka masih memiliki beberapa kemampuan. Ye Kuichong tidak melihat sedikit pun kebohongan dalam ekspresi Biksu Suci dari Lingshan, dan berpikir dalam hati, apakah keledai tua botak ini mengatakan yang sebenarnya, atau dia terlalu baik. Dalam berpura-pura, Ziyang Tianzun berkata, saya juga sangat tertarik dengan Raja Neraka. Jika Anda bertemu dengannya suatu hari nanti, tolong beritahu saya. Saya ingin bertemu dengannya. Kalau begitu mari kita lihat apakah Anda dapat bertahan hari ini. Biksu Suci Lingshan berkata dengan senyum. Setelah itu, keduanya berhenti berbicara dan saling menatap, dan kontes diam resmi dimulai. Setelah beberapa saat, formasi pertempuran kaisar tiba-tiba bergetar hebat, dan tubuh Ziyang Tianzun dan Biksu Suci Lingshan secara bersamaan bersinar dan mematehkan, menyapu langit dan bumi. Semangat juang yang menakutkan menembus langit. Sebelum kedua pria itu melakukan konfrontasi formal, warna langit dan bumi telah berubah, dan matahari dan bulan kehilangan cahayanya. Dalam formasi pertempuran, fenomena aneh yang tak terhitung jumlahnya muncul, gunung-gunung runtuh, sungai mengalir mundur, dan langit berbintang menghilang, membuatnya tampak seperti pemandangan hari kiamat. Ziyang, apakah kamu berani bertarung? Teriak Biksu Suci Lingshan. Hanya ada satu kalimat sebagai tanggapannya. Kenapa kamu tidak berani bertarung? Dalam formasi pertempuran kaisar, Ziyang Tianzun dan Biksu Suci Lingshan bagaikan dua gunung megah, berdiri di antara langit dan bumi. Aura yang mereka bawa seperti badai dahsyat, menyapu seluruh medan perang. Mata mereka bersinar dengan cahaya yang menyala-nyala, dan semangat juang mereka tidak ada habisnya, seolah ingin saling melahap. Pertarungan akan segera dimulai. Pada saat ini, apakah itu alis panjang Zenren di luar formasi pertempuran Kaisar Agung atau ratusan ribu tentara Zhou Agung yang bersiaga di ngarai? Mereka semua menatap Ziyang Tianzun dan Biksu Suci Lingshan, menahan napas, dan mengedipkan mata. Mata, jangan berkedip. Pertarungan tingkat ini jarang terlihat dalam 100 tahun. Tidak, jarang terlihat dalam 1000 tahun. Ini bukan hanya pertarungan, tapi juga peristiwa sekali seumur hidup.
Meskipun Ye Kui dan yang lainnya tinggal di sini dan tidak bisa merasakan tekanan mengerikan di dalam formasi pertempuran Kaisar Agung, mereka masih merasa gugup tanpa sadar ketika melihat fenomena aneh di dalamnya. Tiba-tiba, dalam formasi pertempuran Kaisar Agung, Zhang Tianzun bergerak. Saat dia mengangkat tangannya, cahaya pedang yang terang menembus langit, menebas lawannya dengan kekuatan untuk menghancurkan dunia. Biksu suci Lingshan tidak menunjukkan kelemahan apapun, dan aura kuat melonjak di sekelilingnya, seolah dia ingin menelan seluruh dunia. Dia tiba-tiba menyerang dengan telapak tangannya, dan cahaya keemasan bersinar seperti tangan dewa atau Buddha, menghadap cahaya pedang yang terang. Kedua kekuatan itu bertabrakan dengan keras di udara, dan bahkan dengan perlindungan formasi pertempuran Kaisar Agung, suara gemuruh yang memekakkan telinga masih bisa terdengar. Seluruh dunia tampak bergetar, matahari dan bulan redup, dan itu sungguh menakutkan. Kedua kaisar kuasi yang kuat tidak berhenti karena hal ini. Sosok mereka saling terkait di udara, dan setiap tabrakan menyebabkan fluktuasi yang menghancurkan bumi. Pergerakannya tidak bisa ditebak, kadang seperti badai dahsyat, kadang seperti guntur yang membuat pusing. Dentang, dentang, dentang. Percikan api keluar. Keduanya bertabrakan ribuan kali dalam sekejap, dan cahaya memenuhi seluruh formasi pertempuran kaisar, seperti awal dari kekacauan. Beberapa saat kemudian, wah, keduanya berpisah. Berdirilah di kedua sisi, saling memandang dari jauh. Kamu cukup bagus, hampir tidak memenuhi syarat untuk melawanku. Komentar Biksu Suci Lingshan. Jika orang lain, mereka akan menganggap ini adalah pujian yang sangat tinggi, tetapi bagi Zhang Tianzun, ini adalah penghinaan. Karena dia juga berada di alam kuasi kaisar. Zhang Tianzun tersenyum dan berkata, kamu menerobos ke alam kuasi kaisar 500 tahun lebih awal dariku. Awalnya aku mengira kamu sangat kuat, tapi sekarang tampaknya kamu tidak lebih dari itu. Senyum dingin muncul di sudut mulut Biksu Lingshan. Sambil tersenyum, dia berkata, itu hanya pemanasan. Sekarang kamu mengira aku tidak lebih dari itu, pemanasan berakhir lebih awal. Selanjutnya, saya akan serius. Zhang Tianzun tidak mau kalah dan berkata, saya menantikannya. Semua orang di luar formasi pertempuran Kaisar Agung menjadi lebih gugup. Di era ketika Kaisar Agung tidak muncul, Kaisar Semu adalah puncak dunia kultivasi. Kita beruntung bisa melihat pertempuran menentukan tingkat ini dengan mata kepala kita sendiri. Kita harus memanfaatkan kesempatan ini. Ye Kui mengingatkan guru alis panjang dan Lin Daniao, Mo Tianji, serta beberapa tetua klan monster, berkata, dengan menyaksikan duel antara kaisar kuasi yang kuat, Anda tidak hanya dapat mempelajari keterampilan bertarung, tetapi Anda mungkin juga bisa mempelajarinya. Bisa mendapatkan pencerahan dari gerakan mereka. Manfaatnya tidak terbatas. Anda semua akan mempelajarinya nanti. Seriuslah. Ya, sekelompok orang menjawab. Tiba-tiba, ada fluktuasi di Kuali Qiankun, dan tawa Lao Jiu terdengar di telinga Ye Kui, berkata, wah, tidak ada gunanya. Apa yang tidak berguna? Lao Jiu terkekeh dan berkata, kamu akan segera tahu. Setelah dia selesai berbicara, dalam formasi pertempuran Kaisar Agung, sosok Biksu Suci Lingshan dan Zhang Tianzun terlihat berkedip-kedip, benar-benar melampaui batas mata terbuka. Sangat cepat. Kaisar Zhou berseru kaget. Segera setelah itu, sosok kedua orang itu bersilangan dalam formasi pertempuran Kaisar Agung, dan setiap tabrakan mengeluarkan suara yang memekakkan telinga. Lintasan tembakan mereka sangat cepat, dan semua orang hanya bisa melihat seberkas cahaya, yang seperti kilat di udara, terus-menerus bertabrakan. Baru pada saat itulah Ye Kui memahami apa yang dimaksud Lao Jiu. Dengan tingkat kultivasi mereka saat ini, mereka tidak dapat menangkap lintasan pertempuran Kaisar Semu. Terlalu cepat. Ini benar-benar di luar pemahaman orang-orang. Mereka hanya bisa melihat dua pancaran cahaya, yang terus-menerus bertabrakan dalam formasi pertempuran Kaisar Agung, berpindah dari satu tempat ke tempat lain, setiap kali tampak muncul begitu saja. Tiba-tiba, suara besar bergema di langit, seperti guntur di tanah, dan kemudian dua berkas cahaya terlihat lewat. Di saat yang sama, banyak darah terciprat. Untaian bunga darah sangat panjang dan terciprat jauh, penuh kecemerlangan langit, seperti tetesan emas, sangat mempesona. Seseorang terluka. Hati semua orang menegang. Mungkinkah Zhang Tianzun dan Biksu Suci Lingshan telah menentukan pemenangnya? Dalam formasi pertempuran,
kedua orang kuat itu bergegas ke satu sisi dan berhenti bertarung. Baru kemudian semua orang melihat dengan jelas bahwa Xiang Tianzun berdiri di langit, tanpa luka di tubuhnya. Yang terluka adalah keledai botak tua. Semua orang melihat ke atas dan menemukan luka yang mengerikan di dada biksu suci Lingshan. Luka itu terpotong oleh energi pedang, dan tuling-tulingnya terbuka dan berlumuran darah. Segera, sejumlah besar darah muncrat dari lukanya, dan biksu suci Lingshan hampir jatuh dari udara. Melihat pemandangan ini, semua orang tampak gembira. Hebat! Si tua botak itu terluka parah. Aku tahu dia bukan tandingan senior Xiang. Senior Zi yang benar-benar pria yang galak. Sebelum semua orang bisa menyelesaikan kegembiraan mereka, tiba-tiba, Xiang Tianzun terlihat gemetar, dan sekuntum bunga berdarah meleduk dari punggungnya, penuh dengan fluktuasi langit. Apa? Senior Xiang juga terluka. Mereka memperhatikan bahwa luka di punggung Xiang Tianzun 2 kali lebih besar dari luka di dada biksu suci Lingshan. Sepertinya luka itu dibuka dengan kepalan tangan, dan daging serta darahnya kabur, memperlihatkan kengeriannya tuling. Amitabha. Biksu suci Lingshan mengatupkan kedua tangannya dan melafalkan nama Buddha. Kemudian terdengar suara, ledukan, keras dari tubuhnya, seolah-olah ada dewa yang sedang melantunkan sutra di dalam perutnya. Tiba-tiba, gumpalan cahaya Buddha yang terang keluar dari luka di dadanya. Dalam sekejap, lukanya sembuh. Sisi lain, Xiang Tianzun tidak terlihat melakukan gerakan apapun. Energi pedang yang padat muncul di luka di punggungnya. Xiang Tianzun mengangkat kepalanya dan menyesap anggur, lalu tertawa keras, bagus sekali. Biksu suci Lingshan memandang dengan dingin, matanya seperti es yang tidak akan pernah mencair selama ribuan tahun, membuat orang gemetar. Kamu benar-benar bisa menyakitiku, kamu cukup mampu. Kata-kata biksu suci Lingshan mengandung niat membunuh yang kuat. Xiang Tianzun tersenyum dan berkata, aku tidak hanya bisa menyakitimu, tapi aku juga bisa membunuhmu. Biksu suci Lingshan mendengus dingin dan meraung, pertempuran akan menentukan hidup dan mati, bagaimana? Oke. Xiang Tianzun setuju dengan gembira dan berkata, meskipun tidak mudah untuk bertemu lawan dengan level yang sama, saya tidak suka membuang waktu dengan biksu yang bau. Kamu sedang mencari kematian. Niat membunuh di alis biksu suci Lingshan menjadi lebih kuat dan dia berkata, kesombongan akan menghancurkan orang, kamu tidak akan hidup lama. Xiang Tianzun tidak setuju dan berkata, kamu dapat menggunakan cara apapun yang kamu miliki, aku akan mengambilnya semuanya. Itu saja. Biarkan Anda melihat betapa kuatnya saya. Setelah biksu suci Lingshan selesai berbicara, dia tiba-tiba duduk bersila di udara, matanya tertutup rapat, dan aura pembunuh di antara alisnya tergantikan oleh aura jahat yang tak terkatakan. Kemudian, dia membentuk segel dengan tangannya, seolah-olah dia sedang mempraktikkan suatu teknik misterius. Xiang Tianzun tidak mengambil kesempatan untuk mengambil tindakan. Sambil minum, dia memperhatikan biksu suci Lingshan. Beberapa saat kemudian, biksu suci Lingshan tiba-tiba menjadi aneh. Wajah aslinya yang penuh belas kasih diselimuti aura iblis, dan seluruh dirinya tampak telah jatuh dari cahaya ke dalam kegelapan. Bahkan formasi pertempuran Kaisar Agung dipenuhi dengan energi hitam pekat. Hah! Xiang Tianzun mengangkat alisnya, berhenti minum, dan menatap biksu suci Lingshan. Teknik apa yang dia latih? Mengapa energi iblisnya begitu kuat? Mungkinkah keledai botak tua ini adalah anggota klan iblis? Ekspresi Xiang Tianzun menjadi serius, dan serangkaian pertanyaan muncul di benaknya. Saat teknik ini berlanjut, pusaran air hitam mulai muncul di sekitar tubuh biksu suci Lingshan. Pusaran air ini seperti jurang tak berujung, menelan segala sesuatu di sekitarnya. Lalu, matanya tiba-tiba terbuka, cahaya gelap bersinar di pupilnya, seolah bisa menelan jiwa seseorang. Biksu suci Lingshan berdiri, dan jubah biksu di tubuhnya berubah menjadi jubah. Namun, jubah ini benar-benar berbeda dari jubah yang biasa terlihat, warnanya hitam pekat dan memiliki sulaman tanda aneh di atasnya. Panggilan. Biksu suci Lingshan menghela napas. Dalam sekejap, energi iblis yang kuat meleduk dari tubuhnya, mengguncang seluruh formasi pertempuran kaisar hingga ke intinya. Pada saat inilah langit menjadi gelap, seolah memasuki kegelapan tanpa batas. Biksu suci Lingshan mulai melakukan teknik misterius, dia mengulurkan tangannya ke depan,
dan kekuatan isap yang kuat datang dari telapak tangannya, dan energi spiritual di sekitarnya tanpa ampun dimakan olehnya. Dalam sekejap mata, itu berubah menjadi nutrisi dalam tubuhnya, membuatnya lebih kuat. Hahaha. Wajah biksu suci Lingshan menjadi semakin ganas, tawanya penuh kegilaan dan kejahatan, dan dia berubah menjadi biksu iblis seutuhnya. Keberadaannya seakan menjadi kutukan bagi dunia, membuat semua orang merasa takut. Biksu suci Lingshan melangkah maju. Sosoknya terlihat sangat aneh dalam formasi pertempuran Kaisar Agung diserang oleh kekuatan tak kasat mata. Semua orang jelas merasakan bahwa kekuatan biksu suci Lingshan menjadi semakin menakutkan. Hah! Dua raungan terdengar di benak Ye Kui pada saat yang sama, datang dari Lao Jiu dan wanita misterius di peti mata emas. Apakah kamu menemukan sesuatu? Ye Kui mau tidak mau bertanya. Wanita misterius itu berkata, mengapa saya merasa biksu itu menggunakan teknik dari klan iblis? Setan tua, bagaimana menurut Anda? Saya melihat dengan mata saya. Lupa, aku sekarang cacat fisik dan tidak punya mata. Wanita misterius itu berkata dengan tidak puas. Aku mengatakan yang sebenarnya. Jika kamu berani mengatakan itu lagi, aku akan menamparmu. Jalan. Lao Jiu ketakutan dan berkata, baiklah, biksu itu memang menggunakan teknik iblis. Apakah itu benar-benar teknik iblis? Wanita misterius itu bertanya dengan ragu, mengapa saya belum pernah melihatnya sebelumnya? Ke klan iblis. Lao Jiu bertanya, apakah kamu pergi ke klan iblis untuk membunuh seseorang? Wanita misterius itu berkata, terus kenapa? Mungkinkah kamu masih ingin membalaskan dendam mereka? Bagaimana kalau mencobanya? Lao Jiu terkekeh dan berkata, aku hanya bertanya dengan santai, jangan terlalu memikirkannya. Aku tidak terlalu memikirkannya, kamulah yang memikirkannya tentang itu. Wanita misterius itu berkata, meskipun saya pergi ke iblis saat itu. Tetapi Anda tidak membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu. Lao Jiu berkata, saya tahu Anda tidak membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu. Berhentilah bicara omong kosong, kekuatan sihir macam apa yang digunakan biksu itu? Wanita misterius itu menyela Lao Jiu dan bertanya. Lao Jiu berkata, keterampilan iblis menelan surga. Ye Kui berpikir dalam hati, nama ini sangat mendominasi. Teknik iblis menelan surga. Wanita misterius itu bertanya dengan ragu, saat itu, saya memasuki paviliun penyimpanan kitab suci klan iblis dan menyaksikan para tetua klan iblis melakukan seni magis. Mengapa saya belum pernah mendengar tentang budidaya iblis menelan surga? Teknik. Lao Jiu berkata, wajar jika Anda belum pernah mendengarnya. Teknik iblis menelan surga adalah teknik sihir No. 1 klan iblis. Begitu kuat, itu harus dianggap sebagai harta karun oleh klan iblis. Mengapa kamu membiarkan biksu suci Lingshan berlatih? Mungkinkah biksu suci Lingshan adalah anggota klan iblis? Lao Jiu berkata dengan nada menghina, kamu bercanda, klan iblis tidak menginginkan keledai botak. Teknik budidaya iblis menelan surga. Saya juga bingung. Ingat ketika saya mempelajari keterampilan sihir ini, saya hanya menulis setengahnya. Saya menyadari bahwa itu akan sangat berbahaya, jadi saya berhenti menulisnya. Ye Kui mendapat informasi penting, keterampilan sihir menelan langit diciptakan oleh Lao Jiu. Dengan cara ini, identitas 9 iblis tua telah dikonfirmasi. Ye Kui diam-diam berkata, karena Lao Jiu mampu menciptakan teknik iblis menelan surga, statusnya di klan iblis pasti tinggi selama hidupnya, jika tidak, dia tidak akan terbunuh dan dipotong-potong. Iblis tua, Anda baru saja mengatakan bahwa teknik setan menelan surga sangat berbahaya. Saya ingin bertanya, apa salahnya? Lao Jiu berkata dengan nada serius, gunakan darah sebagai panduan dan gunakan makhluk hidup sebagai pengorbanan. Apa maksudmu? Lao Jiu berkata, terus terang, itu berarti mengorbankan manusia dan menghisap banyak darah. Wanita misterius itu berkata, tidak heran begitu banyak orang ingin membunuhmu, kamu benar-benar pantas mati. Saya sedang menciptakan saat saya sedang berlatih teknik ini, saya merasa terlalu kejam untuk mempraktikkan teknik iblis menelan surga dengan mengorbankan semua orang, jadi saya mengubah tekniknya. Setelah skillnya dimodifikasi, ia dapat menelan segalanya. Baik itu energi spiritual, makhluk hidup, makhluk spiritual, atau bahkan gunung, sungai, dan pepohonan, ia dapat memberikan kekuatan untuk energi iblis.
Oleh karena itu, saya menyebutnya teknik iblis menelan surga. Wanita misterius itu berkata, mendengarkan apa yang Anda katakan, saya pikir Anda pantas mati lebih banyak lagi. Lao Jiu menjelaskan, saya hanya menulis setengah dari teknik ini dan kemudian berhenti menulisnya. Salinan yang tersisa juga disegel, dan aku tidak tahu dari mana keledai botak ini mempelajarinya. Ye Kui bertanya, Lao Jiu, apakah teknik iblis menelan surga meningkatkan kekuatanmu paling cepat dengan menelan darah? Benar. Lao Jiu berkata, biar ku beritahukan padamu, keledai botak ini sekarang berada dalam kondisi kuasi kaisar. Selama dia menghisap semua darah semua orang di benua tengah, dia pasti akan menjadi seorang kaisar. Aku mengerti. Ye Kui tiba-tiba berkata, aku akhirnya tahu kenapa keledai tua botak ini menghisap darah para prajurit. Ternyata dia melakukannya untuk berlatih teknik iblis menelan langit. Sebuah pertanyaan. Jika hanya untuk menghisap darah, dia tidak perlu datang ke sini, kan? Lao Jiu berkata, bukankah aku sudah memberitahumu bahwa darah prajurit memadatkan semangat juang, yang berbeda dari darah orang biasa, dan melatih keterampilan sihir bisa mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Selain itu, keledai botak ini membantu Raja Wei menyatukan benua tengah. Saya khawatir dia hanya ingin mendukung Raja Wei sebagai boneka, dan kemudian menggunakan Raja Wei untuk membantai seluruh penduduk benua tengah. Dengan cara ini, dia mendapatkan darah dan melatih keterampilan sihir, dan Raja Wei yang disalahkan. Harus kuakui, perhitungan keledai botak ini cukup bagus. Ini semua salahmu. Ye Kui mengeluh, jika kamu tidak menciptakan keterampilan ajaib seperti itu, bagaimana kamu bisa melakukan begitu banyak hal sekarang? Lao Jiu berkata, bagaimana saya tahu bahwa dia akan berlatih teknik iblis menelan surga? Bukankah saya baru saja mengatakan bahwa saya sudah setengah menulis teknik ini dan berpikir itu akan terlalu berbahaya, jadi saya berhenti menulisnya dan lalu menyegelnya. Siapa sangka akan jatuh ke tangan keledai botak ini? Lagi pula, saya baru berusia 11 atau 12 tahun ketika saya menciptakan keterampilan ini. Bagaimana saya bisa tahu apa yang akan terjadi di masa depan? Apa yang Anda katakan? Ye Kui berkata dengan terkejut, saat Anda menciptakan keterampilan ini hanya 11 atau 12 tahun. Apakah ini aneh? Lao Jiu berkata, saya mulai membuat keterampilan saya sendiri ketika saya berusia 9 tahun. Saya dapat membuatnya setiap 10,5 hari masuk akal. Bagaimana ini masuk akal? Seperti yang dikatakan seseorang kepada Anda bahwa dia bisa menghasilkan puluhan juta sebulan pada usia 9 tahun dan menjadi bernilai puluhan miliar pada usia 11 atau 12 tahun. Apakah menurut Anda ini orang normal? Ye Kui bertanya lagi, jadi, seni bela diri yang kamu ciptakan semuanya adalah seni sihir. Benar. Lao Jiu berkata, saya telah mencoba menciptakan beberapa seni bela diri yang terkenal dan bagus, tetapi saya tidak bisa. Seringkali, mereka semua gagal dan hanya bisa menciptakan kekuatan sihir. Ye Kui berkata, pantas saja orang-orang itu membunuhmu dan memotong tubuhmu menjadi beberapa bagian untuk ditekan. Siapa yang tidak takut dengan bencana seperti bencanamu? Lao Jiu berkata, jelas sekali mereka takut padaku, jadi mereka menyakitiku. Siapa yang tidak takut dengan iblis besar seperti Lao Jiu? Ye Kui bertanya lagi, ngomong-ngomong, Lao Jiu, karena kamu menciptakan teknik iblis menelan surga, maka seharusnya tidak ada seorang pun di dunia ini yang mengetahui teknik ini lebih baik darimu. Saya ingin bertanya, apa kekurangannya dari teknik iblis menelan surga? Jiu Dao, teknik iblis menelan surga tidak memiliki kekurangan. Ye Kui berkata, pikirkan lagi. Lao Jiu berpikir sejenak dan berkata, kekurangan terbesar dari teknik iblis menelan surga adalah terlalu sempurna. Berkata, dia ingin bertanya padamu, apakah ada cara untuk mematahkan teknik iblis menelan surga? Baiklah. Lao Jiu berkata, saat saya membuat teknik ini, saya tidak memikirkan cara memecahkannya. Juga, saya hanya menciptakan setengah dari teknik ini, tetapi apa yang dipraktikkan oleh keledai botak ini adalah The Heaven Swallowing Demon tekniknya hampir sempurna. Aneh. Dengan bakat dan kultivasi keledai botak ini, masuk akal bahwa dia seharusnya tidak bisa menyempurnakan teknik ini. Ye Kui bertanya, Jiu tua, tingkat kultivasi apa yang kamu miliki saat menciptakan teknik sihir ini? Lao Jiu menjawab, levelku tidak tinggi saat itu,
sepertinya aku berada di puncak Kaisar Semu. Ye Kui tercengang. Bukankah puncak Kaisar Semu masih tinggi? Semprul, saya curiga Anda hanya berpura-pura, tidak ada waktu untuk bicara hari ini. Ini juga menunjukkan bahwa Lao Jiu pasti sangat menakutkan selama hidupnya. Ye Kui awalnya berpikir bahwa remaja Mo Tianji sudah menjadi seorang jenius yang langka jika dia bisa menerobos ke alam suci, tapi sekarang dibandingkan dengan Lao Jiuyi, Mo Tianji jauh lebih rendah. Orang dahulu mengatakan bahwa ada surga di balik langit, dan ada orang di atas kita. Sepertinya saya harus tetap bersikap rendah hati di masa depan. Memikirkan hal ini, Ye Kui bertanya kepada Lao Jiu, apakah kamu yakin dengan itu kekuatan biksu suci Lingshan, kamu tidak dapat menyempurnakan teknik iblis menelan surga? Kamu yakin? Lao Jiu berkata, bukannya aku meremehkan keledai botak itu Kaisar, dia tidak akan pernah bisa menyempurnakan teknik iblis menelan surga. Meskipun teknik iblis menelan surga yang dia gunakan hampir sempurna, sebenarnya itu jauh dari apa yang ada dalam pikiranku saat aku menciptakan teknik sihirku sendiri. Aku menyimpulkannya pada saat itu, dan teknik iblis menelan surga telah disempurnakan secara ekstrim. Ia dapat menelan langit, menelan bumi dan menelan semua makhluk hidup berarti, terus terang, ia berada di atas langit dan bumi, dan segala sesuatu di dunia adalah makanan. Kutu kupret. Berada di atas langit dan bumi, bukankah berarti berada di atas surga? Sangat mesum. Sama sekali tidak adil jika kamu dipotong-potong. Ye Kui bahkan berpikir bahwa mereka yang menekan tubuh Lao Jiu terlalu ringan. Iblis seperti itu akan dipotong-potong dengan 1000 pisau neraka, di mana dia akan disiksa seumur hidup. Bahkan wanita misterius itu ketakutan untuk beberapa saat, dan menghela nafas, untungnya kamu sudah mati, jika tidak. Dunia tidak akan tahu bagaimana jadinya jika kamu menyiksanya. Saat itu, saya khawatir dunia kultivasi sudah lama hancur. Lao Jiu, setelah mendengarkan analisismu barusan, aku sampai pada kesimpulan. Ye Kui berkata, ada ahli di balik Biksu Suci Gunung Lingshan. Biksu Suci Gunung Lingshan ada seorang ahli di belakangnya, dan ahli inilah yang membantunya menyempurnakan teknik iblis menelan surga. Tidak mungkin. Lao Jiu berkata, tidak ada seorang pun di dunia ini yang mengetahui kungfu iblis penelan surga lebih baik dari saya. Jika dia dapat menyempurnakan tekniknya hingga tingkat ini, tingkat kultivasinya setidaknya. Pada titik ini, Lao Jiu tiba-tiba tutup mulut. Kenapa kamu tidak bicara? Lao Jiu berkata, tidak mungkin ada orang setingkat itu di dunia ini. Keledai botak ini aneh. Nak, minta tuanmu untuk menangkap keledai botak itu. Ada yang ingin kutanyakan padanya. Kui berkata, Biksu Suci Lingshan menerobos menjadi Kaisar Semu 500 tahun sebelum tuanku. Aku khawatir dengan kekuatan tuanku, aku tidak akan bisa menangkapnya hidup-hidup. Kamu membantuku. Lao Jiu berkata kepada wanita misterius itu. Harga dari tindakan saya terlalu tinggi dan tidak ada gunanya. Wanita misterius itu berkata, lagi pula, bahkan jika saya mengambil tindakan, saya tidak dapat menangkap biksu itu hidup-hidup. Percayalah dan berkata, keledai botak itu hanyalah seorang Kaisar Semu. Bagaimana dia bisa menjadi lawanmu? Menurut Lao Jiu, wanita misterius itu dapat dengan mudah menekan Kaisar Semu yang kuat, jadi tingkat kultivasi seperti apa yang akan dia miliki? Mungkinkah? Kaisar yang kuat? Mustahil. Saat ini tidak ada kaisar hebat di dunia ini. Ye Kui merasa penasaran dan bertanya, kakak, apa tingkat kultivasimu? Jangan tanya apa yang tidak boleh kamu tanyakan. Setelah wanita misterius itu selesai berbicara, dia berkata kepada Lao Jiu, jika kamu dalam kondisi fisik yang baik, kamu tidak akan menanyakan pertanyaan seperti itu kepadaku. Pertanyaan geblek. Lao Jiu mendengus, jika aku memiliki tubuh fisik, aku bisa menghancurkan keledai botak itu sampai mati dengan satu jari, jadi tidak perlu agar kamu mengambil tindakan. Wanita misterius itu berkata, bahkan jika aku mengambil tindakan, aku tidak bisa membunuhnya hidup-hidup, karena alasannya. Kamu akan segera tahu. Dalam formasi pertempuran kaisar, dua kaisar kuasi yang kuat memulai pertempuran terakhir mereka yang menentukan. Kali ini, serangan mereka jauh lebih lambat dari sebelumnya, namun kekuatan mereka jauh lebih mengerikan, sedemikian rupa sehingga para biksu di alam suci dapat dengan jelas melihat lintasan serangan mereka. Alis panjang Zenren dan yang lainnya meregangkan leher mereka satu persatu, membuka mata lebar-lebar,
dan menatap formasi pertempuran Kaisar Agung, dengan saksama, karena takut kehilangan detail apapun. Pertarungan pada level ini jarang terjadi. Xiang Tianzun adalah orang pertama yang melancarkan serangan, dan pedang Dewa Qian muncul di tangannya. Dengan sedikit lambaian, ribuan energi pedang bersilangan dan mengarah langsung ke Biksu Suci Gunung Lingshan. Pedang melepaskan ujung yang tiada taraf, mengungkapkan niat membunuh yang tak ada habisnya, seolah-olah hendak menembus langit. Biksu Suci Lingshan mencibir, dan dia membuka 5 jari tangan kirinya, dan energi iblis yang mengerikan melonjak dari telapak tangannya, seperti sangkar yang tiada taraf, menekan Xiang Tianzun. Dalam keadaan linglung, seolah-olah ada Raja Iblis tak tertandingi yang tersembunyi di aura iblis. Xiang Tianzun tidak takut, dan pedang panjang di tangannya seperti kilat, melesat melintasi langit dan menebas lurus ke depan. Suara keras mengguncang bumi. Dan ini baru permulaan. Perang berlanjut. Biksu Suci Lingshan mengenakan jubah, dengan wajah garang, dan lampu hijau berkedip di matanya. Setiap kali dia bergerak, dia disertai dengan gelombang energi hitam, yang sepertinya mampu menelan semua yang ada di dalamnya dunia. Pedang panjang di tangan Xiang Tianzun bersinar dengan cahaya dingin, memperlihatkan aura yang sangat tajam. Ilmu pedangnya telah mencapai puncaknya, dan setiap ayunan pedang membawa kekuatan angin dan guntur, yang menakutkan. Saat mereka berdua bertarung, langit dan bumi hancur, dan situasinya berubah warna. Energi iblis dari Biksu Suci Lingshan terjalin dengan energi pedang Xiang Tianzun, membentuk tabrakan yang mendebarkan. Setiap tabrakan disertai dengan suara gemuruh yang memekakkan telinga, seolah langit dan bumi pun berguncang. Keduanya tetap dalam formasi pertempuran, tubuh mereka bersinar, seolah-olah mereka telah menjadi dua dewa di dunia, melakukan duel yang menggemparkan dunia. Hahaha. Tiba-tiba, Biksu Suci Lingshan tertawa liar, membentuk segel dengan tangannya, dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengaktifkan teknik iblis menelan surga. Energi iblis yang lebih bergejolak melonjak keluar dari tubuhnya dan dengan cepat menyapu ke arah Xiang Tianzun. Ketika Xiang Tianzun melihat ini, jejak kesungguhan muncul di matanya. Dia menarik napas dalam-dalam, lalu mengumpulkan seluruh kekuatannya dan mengayunkan cahaya pedang yang mengejutkan. Cahaya pedang dan energi iblis bertabrakan di udara, meleduk dengan cahaya yang menyilaukan. Untuk sesaat, seluruh dunia diselimuti cahaya ini, yang sangat menyilaukan. Ketika cahaya menghilang, Biksu Suci Lingshan dan Xiang Tianzun terlihat muntah darah pada saat yang sama. Retakan muncul di tubuh mereka, dan kemudian mereka masing-masing mundur. Ini duel brutal. Entah itu Xiang Tianzun atau Biksu Suci Lingshan, tubuh mereka hampir hancur. Tahukah Anda, mereka bukan hanya kaisar semu yang kuat, tapi juga menguasai sihir pemurnian tubuh yang kuat. Biksu Suci Lingshan mempraktikkan sihir Vajra yang tidak dapat dihancurkan, sementara Xiang Tianzun mempraktikkan teknik tubuh emas Kaisar Ungu. Meski begitu, tubuh mereka masih mengalami trauma. Qiang. Xiang Tianzun mengambil tindakan lagi, dan menebas ke depan dengan pedang. Ujung tajamnya menyapu, seperti pegunungan yang bergulir, menghubungkan langit dan bumi, megah. Biksu Suci Lingshan di seberangnya merasa seolah-olah naga dewa sedang mengaum ke arahnya. Momentum agung membuatnya terengah-engah, dan tepian yang menakutkan seolah membelah langit dan bumi. Keterampilan yang kecil sekali. Biksu Suci Lingshan mendengus dingin dan mengaktifkan teknik menelan surga. Dalam sekejap, jam ajaib gelap muncul di atas kepalanya. Lonceng ajaib itu diubah oleh energi iblis. Meskipun itu bukan harta karun sungguhan, kekuatannya tidak terbayangkan. Kapan? Lonceng ajaib berbunyi, melepaskan energi yang menakutkan, seperti tsunami yang mengejutkan, menghantam Xiang Tianzun. Xiang Tianzun tidak mundur sama sekali, dan menebas dengan pedangnya. Cahaya pedang itu panjangnya sekitar 1000 kaki, seperti runtuhnya pilar dewa yang mencapai langit. Dalam sekejap mata, jam ajaib dan pedang panjang bertabrakan. Percikan api panjang muncul di langit, memercik seperti nyala api. Saat berikutnya, Biksu Suci Lingshan dan Xiang Tianzun keduanya terguncang, muntah darah. Kemudian, terlepas dari cedera mereka, keduanya terus menyerang bersama-sama. Darah memercik. Keduanya terluka. Sangat tragis. Xiang Tianzun menemukan kesempatan. Setelah keduanya berpisah, dia menyesap anggur, dan kemudian tertawa keras, ini 500 tahun lebih awal dari saya, tapi hanya itu.
Biksu suci Lingshan meraung setelah mendengar ini. Aum. Dalam sekejap, seluruh formasi pertempuran kaisar bergetar hebat, gelombang suara yang menakutkan menyebar, dan kehampaan hancur. Kekuatan aumannya seperti auman naga jahat, sangat menakutkan. Bunih. Kemudian, Biksu suci Lingshan mengeluarkan raungan, dan energi iblis di tubuhnya seperti gelombang besar, mengguncang dunia. Pada saat ini, dia seperti Raja Iblis tak tertandingi yang melepaskan diri dari belenggu dan bergegas keluar dari neraka 9 meter. Bunih. Xiang Tianzun juga meraung dan menghadapinya dengan pedangnya. Bang! Segera, keduanya bertabrakan dan memulai pertarungan hidup dan mati. Xiang Tianzun dan Biksu suci Lingshan tampaknya telah mencapai konsensus pada saat ini, sepenuhnya menyerahkan pertahanan mereka dan menyerang satu sama lain tanpa henti. Mereka berdua bertarung dalam formasi pertempuran Kaisar Agung, yang membuat orang-orang di luar formasi pertempuran tercengang sekaligus ngeri. Awalnya, mereka mengira bahwa dalam duel antara Biksu suci Lingshan dan Xiang Tianzun, orang kuat setingkat ini, mereka pasti akan melakukan segala macam aksi misterius dan bertarung dengan kecepatan cahaya akan meninggalkan gerakan mewahnya dan bertarung langsung dengan tinju sampai habis. Hal ini membuat orang-orang yang menyaksikan pertempuran itu gugup dan bersemangat. Xiang Tianzun adalah ahli ilmu pedang. Pedang panjang di tangannya selalu berubah, terkadang seringan awan, terkadang secepat dan sekuat kilat. Adapun Biksu suci Gunung Lingshan, di awalnya sombong dan berpikir bahwa dia bisa menerobos ke Kaisar Kuasi lebih awal dari Xiang Tianzun, jadi dia tidak menganggap serius Xiang Tianzun kuat dari yang dia duga. Keduanya telah bertarung sekian lama hingga nyaris berimbang. Hal ini membuat Biksu suci Lingshan terkejut dan marah. Mengapa? Saya menerobos ke alam kuasi Kaisar 500 tahun lebih awal dari dia. Mengapa dia masih bisa bersaing dengan saya? Apakah kultivator pedang begitu sulit untuk dihadapi? Dan semakin marah saat dia memikirkannya. Cahaya yang ganas itu begitu ganas sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum seperti binatang buas lagi. Raungan. Biksu suci Lingshan mengayunkan tinjunya dan menghancurkannya. Teknik tinjunya sangat menakutkan. Teknik ini menggabungkan agama Buddha dan energi iblis menjadi satu, dan kekuatannya tidak terbatas. Keduanya saling berhadapan, menolak mundur 1 inci pun. Tiba-tiba, Xiang Tianzun menyerang Biksu suci Lingshan dengan pedang, hampir membelah Biksu suci Lingshan menjadi 2. Biksu suci Lingshan menengadah ke langit dan meraung, lalu menatap ke arah Xiang Tianzun dan meraung, "Kamu akan mati hari ini." Tubuh Biksu suci Lingshan dikelilingi oleh cahaya ajaib, dan lukanya langsung sembuh. Dia benar-benar meleduk. Tinjunya dibuka dan ditutup dengan keganasan yang tak tertandingi, dan mereka bergerak maju dengan tinju berdarah, seolah-olah membuka alam semesta dan menyebabkan bumi runtuh. Xiang Tianzun juga dengan cepat melakukan serangan balik, dengan energi pedang mengalir bebas dan niat membunuh yang tak ada habisnya. Kedua kaisar semu itu bersaing ketat, seperti jarum suntik melawan tenda gandum, terus-menerus bertabrakan, dan setiap pukulan seolah menembus langit. Di luar formasi pertempuran, Ye Kui dan yang lainnya merasa ketakutan. Pertarungan tingkat ini benar-benar menakutkan. Untungnya, kita memiliki perlindungan formasi pertempuran Kaisar Agung, jika tidak, jutaan mil di sekitarnya akan rata dengan tanah. Saya harus mengatakan bahwa Kaisar Qing Tian Abadi memiliki pandangan ke depan untuk membentuk formasi pertempuran seperti itu dan melindungi banyak orang. Ya. Apalagi pertempuran yang menentukan antara Kaisar Semu, bahkan jika itu adalah pertempuran antara biksu di alam Sage Agung, jika tidak ada perlindungan dari barisan pertempuran, tidak ada yang tahu berapa banyak nyawa yang akan hilang. Mereka semua menghela nafas. Tiba-tiba, Lin dan Yao bergumam, "Saya tidak tahu siapa yang akan memenangkan pertempuran ini." Setelah mendengar ini, adegan itu menjadi sunyi. Pada awalnya, semua orang menyukai Xiang Tianzun, tetapi kemudian mereka mendengar dari biksu suci Lingshan bahwa dia telah menerobos ke alam kuasi Kaisar 500 tahun yang lalu. Kemudian, biksu suci Lingshan menggunakan teknik iblis menelan surga lagi, dan kekuatan tempurnya bahkan lebih menakutkan. Bahkan Ye Kui tidak merasa percaya diri sekarang. "Kakak kedua, bukankah kamu mahir meramal? Bagaimana kalau kamu meramal?" kata Lin dan Yao. Niu Dali bertanya, "Bisakah ini juga dihitung?" Alis panjang Zenren tidak ingin meramal, tetapi setelah mendengar kata-kata Niu Dali, dia berkata, "Mengapa tidak bisa dihitung?"
Pindao adalah murid utama Dewa Peramal. Dia bisa menghitung langit dan bumi dan menghitung alam semesta. Kalau begitu, cepatlah meramal nasibmu. Desak Niudali. Semua orang juga melihat ke arah alis panjang Zenren. Dalam sekejap, guru alis panjang merasa seolah-olah dia telah menjadi protagonis, dia merasa bahagia di dalam hatinya dan berkata sambil tersenyum, baiklah, sekarang coba lihat betapa kuatnya pendeta Tao yang malang itu. 3 koin tembaga dari lengan jubah Tao-nya. Tepi ketiga koin tembaga ini telah aus, dan warna tembaganya memiliki jejak waktu, yang sederhana dan perubahan-perubahan dalam kehidupan. Saya melihat Tuan Long Mei perlahan mengulurkan tangannya, dengan lembut mengambil 3 koin tembaga, menggoyangkannya dengan lembut di telapak tangannya, mengeluarkan sedikit suara, ding-ding. Tuan alis panjang tampak penuh perhatian, seolah sedang mendengarkan rahasia yang tersembunyi di dalam koin tembaga. Kemudian, dia menarik napas dalam-dalam, lalu melemparkannya secara tiba-tiba. Ketiga koin tembaga itu membentuk busur indah di udara, lalu jatuh ke telapak tangannya dengan bunyi, jepret. Tuan alis panjang menatap ke tempat di mana koin tembaga itu berada dan sedikit mengernyit. Ada apa, saudara kedua? Lin dan Yao bertanya dengan tidak sabar. Semua orang juga melihat ke arah master yang mempunyai alis panjang, sedikit gugup. Guru alis panjang perlahan berbicara, suaranya agak dalam, dan berkata, 3 koin tembaga ini, 1 positif dan 1 negatif, adalah jalinan yin dan yang, menunjukkan naik turunnya pertempuran ini. Berdiri terbalik sendirian, melambangkan satu orang pasti akan mengalahkan lawannya. Mendengar ini, semua orang terdiam. Siapa yang tidak tahu bahwa pertempuran ini tidak dapat diprediksi? Siapa yang tidak tahu bahwa pada akhirnya satu orang akan menang? Apa pendapatmu tentang menunggang kuda? Dengan kemampuan sekecil itu, apakah Anda masih berani mengatakan bahwa Anda memiliki semua yang perlu Anda ketahui tentang langit dan bumi? Tak tahu malu. Lin dan Yao mengeluh, kakak kedua, sebaiknya kamu berhenti meramal nasib di masa depan. Tidak masalah jika Tianji dan aku merasa malu, tapi kita tidak bisa mempermalukan bos. Naik. Alis panjang Zen berkata dengan tegas, heksagram ini adalah tanda keberuntungan. Ketika Ye Kui mendengar kata-kata, semoga beruntung, jantungnya tiba-tiba berdebar kencang, dan dia mendapat firasat buruk. Orang lain mungkin tidak memahami kemampuan guru alis panjang dalam meramal nasib, tetapi dia telah bersama guru alis panjang begitu lama dan mengetahuinya dengan sangat baik. Ramalan nasib alis panjang Zenren akan terbalik 9 dari 10. Bukankah tuannya adalah lawan dari biksu suci Lingshan? Pada saat ini, Lin dan Yao bertanya, kakak kedua, maksudmu senior Ziyang pasti akan memenangkan pertempuran ini? Terdengar yakin. Niu Dali bertanya, bisakah senior Ziyang benar-benar menang? Apa maksudmu? Apakah kamu tidak percaya pada heksagram, atau kamu tidak percaya pada Pindao? Guru alis panjang berkata dengan tidak puas, sejak Pindao belajar meramal, dia tidak melakukannya gagal sekali, heksagram ini adalah pertanda baik, menandakan bahwa senior Ziyang pasti akan mampu mengalahkan biksu suci Lingshan. Jika Anda tidak percaya, lihatlah lebih dekat. Sebelum dia selesai berbicara, tiba-tiba terdengar raungan kesakitan. Semua orang berbalik dengan cepat dan melihat bahwa dalam formasi pertempuran Kaisar Agung, tubuh Ziyang Tianzun hampir hancur berkeping-keping, dengan darah berceceran. Seluruh penonton langsung tercengang. Bukankah ini pertanda baik? Lin dan Yao bertanya, kakak kedua, bukankah kamu mengatakan bahwa Ziyang senior dapat mengalahkan biksu suci Lingshan? Mengapa dia menderita kerugian yang begitu besar? Ramalanmu terlalu tidak akurat. Kamu tidak tahu apa-apa. Ada pepatah dalam seni perang. Kemenangan dan kekalahan adalah hal biasa bagi prajurit. Hal yang sama berlaku untuk pertempuran yang menentukan. Cedera sementara tidak berarti hasil akhir. Tunggu dan lihat saja. Pemenang akhir pertempuran ini pasti milik senior Ziyang. Tiba-tiba dia meraung kesakitan. Terdengar. Ketika semua orang melihatnya, mereka melihat bahwa setelah biksu suci Lingshan menggunakan teknik iblis menelan surga, dia menjadi sangat menakutkan. Dia seperti dewa iblis, menyerang dengan ganas, dan bahkan merobek salah satu lengan Ziyang Tianzun. Bang! Biksu suci Lingshan membuka mulutnya dan menggigitnya, langsung menelannya seperti orang biadab. Segera, lengan Ziyang Tianzun dimakan olehnya. Setelah biksu suci Lingshan selesai makan,
dia menyeka sudut mulutnya, lalu menyeringai pada Ziyang Tianzun. Hei! Saat dia menyeringai, giginya yang berlumuran darah terlihat, membuat orang bergidik. Ziyang Tianzun marah, dia membuang pedang panjang di tangannya, lalu mengepalkan tangannya dan menghantamkannya ke biksu suci Lingshan. Ketika Ziyang Tianzun mengambil tindakan, tinjunya dikelilingi oleh lapisan energi pedang, yang tidak bisa dihancurkan. Ziyang Tianzun bertarung dengan biksu suci Lingshan dari jarak dekat. Setelah bertarung beberapa saat, dia menemukan kesempatan yang tepat dan tiba-tiba melepaskan tuling belikat biksu suci Lingshan bersama dengan darah dan dagingnya. Hoa! Ziyang Tianzun mundur dengan cepat, memperlebar jarak antara dia dan biksu suci Lingshan, dan kemudian api keluar dari tangannya, seolah-olah energi pedang diubah, dan tuling belikat biksu suci Lingshan pun berubah. Dipanggang sampai berminyak. Ada bau daging. Keabadian! Teriak Ziyang Tianzun, dan kemudian melemparkan tuling belikat biksu suci dari Lingshan di tangannya keluar dari formasi pertempuran Kaisar Agung. Ye Kui mengerti dan segera melepaskan anak kilin. Anak unicorn itu memegang tuling belikat di mulutnya dan melahapnya, mengunyahnya dengan keras. Ketika biksu suci Lingshan melihat pemandangan ini, niat membunuh yang kuat muncul di alisnya. Dia menatap Ziyang Tianzun dan berkata dengan dingin, "Saya pikir kamu akan segera masuk neraka." Ziyang Tianzun membalas dan berkata sambil tersenyum, aku takut kamulah yang akan masuk neraka." Bunih. Membunuh. Kedua pria itu meraung dengan keras pada saat yang sama dan bergegas menuju satu sama lain. Perang menjadi semakin intens. Dalam formasi pertempuran Kaisar, Ziyang Tianzun dan biksu suci Lingshan berjuang mati-matian untuk membunuhnya. Darah beterbangan, seperti pelangi langit melintasi langit, aneh dan mempesona. Keduanya bertarung hingga menjadi gila, terlepas dari luka di sekujur tubuh mereka hanya menyerang secara membabi buta. Biksu suci Lingshan melambaikan telapak tangannya, dan setiap kali dia melambaikan telapak tangannya, seolah-olah dia membawa alam semesta yang luas, dengan energi yang mengerikan, menghancurkan segala sesuatu yang menghalangi jalannya. Untungnya, Ziyang Tianzun kuat dan memblokirnya. Biksu suci Lingshan menyerang satu demi satu. Gemuruh. Keduanya seperti dua bintang yang terus bertabrakan, diiringi suara yang menggemparkan bumi, membuat kehampaan bergetar. Bunih. Bunih. Ziyang Tianzun dan biksu suci Lingshan terus menyerang. Segera, daging dan darah beterbangan kemana-mana di tubuh mereka, dan tuling mereka patah. Hal ini mengejutkan orang-orang yang menyaksikan pertempuran di luar formasi pertempuran. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah pertempuran berdarah. Biksu suci Lingshan dan Ziyang Tianzun berimbang, dan tubuh mereka hampir patah satu sama lain, memperlihatkan tuling mereka. Fiuh. Selama pertempuran, tinju Ziyang Tianzun tiba-tiba terlepas, dan ujung jarinya menginspirasi energi pedang, yang menembus bahu biksu suci Lingshan. Terlepas dari luka-lukanya, biksu suci Lingshan tiba-tiba melangkah maju dan menusuk jantung Ziyang Tianzun dengan telapak tangan. Darah mengalir seperti aliran. Adegan tragis ini membuat bulu kuduk orang merinding melihatnya. Perang telah mencapai titik ini, dan keduanya sudah berdarah merah. Mereka hanya ingin membunuh lawan mereka secepat mungkin dan mengakhiri perang. Ah! Biksu suci Lingshan tiba-tiba mengangkat kepalanya dan meraung, matanya yang gelap berkilat api amarah. Selama bertahun-tahun, ini adalah pertama kalinya dia bertarung hingga tingkat yang tragis. Tidak terlalu sulit baginya untuk membunuh semua muridnya saat itu. Awan hitam bergulung dan energi iblis melonjak, menelan langit dan bumi tanpa apapun di langit. Dewa dan iblis berubah dalam satu pikiran, dan kekuatan sihir menghancurkan langit. Dan nafas kuat menyembur keluar dari tubuhnya, itu langsung memenuhi seluruh dunia. Saya melihat tangannya berubah dengan cepat, dan segelnya semakin cepat, seolah-olah akan merobek udara di sekitarnya. Saat segelnya semakin cepat, bola energi iblis gelap terbang dari tubuhnya ke udara, lalu berputar dan berguling di udara, mengeluarkan suara siulan yang rendah dan aneh. Bunih. Biksu suci Lingshan meraung, dan dia mendorong ke depan dengan kedua tangannya. Energi iblis gelap langsung berubah menjadi pusaran hitam besar, menuju ke arah Ziyang Tianzun dengan gila. Ziyang Tianzun tidak berkata apa-apa dan langsung mengangkat tinjunya untuk membombardir. Tanpa diduga, begitu tinjunya mendekati pusaran hitam, kulit dan dagingnya meleleh, hanya menyisakan tuling putih. Hah! Ziyang Tianzun mengangkat alisnya, segera menarik lengannya dan mundur,
lalu dengan cepat mengubah teknik tinjunya. Dia perlahan mengangkat tangannya, gerakannya halus dan alami, seolah menyatu dengan nafas langit dan bumi. Mengikuti gerakan Xiang Tianzun, udara di sekitarnya tampak mengalir, membentuk pusaran halus. Telapak tangan Xiang Tianzun terkadang mendorong dengan lembut, terkadang menutup perlahan, dan ujung jarinya membentuk lengkungan anggun di udara. Kelihatannya lembut, namun nyatanya mengandung kekuatan yang sangat besar. Bang, bang, bang. Pusaran hitam yang diubah oleh Biksu Suci Lingshan menggunakan kekuatan sihirnya bertabrakan dengan pusaran aura Xiang Tianzun, seperti dua binatang buas yang bertarung matei-mateihan, dan sulit untuk membedakannya momen. Di luar formasi pertempuran, Master Alis Panjang memperhatikan keterampilan tinju Xiang Tianzun dan berkata dengan terkejut, dasar bocah nakal, bukankah teknik tinju yang digunakan oleh senior Xiang? 13 gerakan Tai Chi. Dia telah melihat bahwa Xiang Tianzun menggunakan 13 gaya Tai Chi. Guru alis panjang berkata, aneh, bagaimana Xiang senior bisa mengetahui 13 postur Tai Chi? Juga, mengapa 13 postur Tai Chi begitu kuat di tangan senior Xiang? Ye Kui berkata, tidak ada yang mengejutkan. Guru melihat saya. Dia telah menggunakan 13 gaya Tai Chi, dan dengan tingkat kultivasinya, saya khawatir dia dapat melakukannya hanya dengan melihatnya. Adapun kekuatannya, ini lebih mudah untuk dijelaskan tingkat tertentu, keterampilan tempur biasa juga dapat digunakan. Sama seperti pedang langit 6 meridian, setelah aku menjadi orang suci, kekuatan teknik pedang ini menjadi 10.000 kali lebih kuat dari sebelumnya. Saat mereka berbicara, duel dalam barisan pertempuran Kaisar Agung menjadi semakin sengit. Xiang Tianzun mengubah metode tinju lagi, dia menggunakan postur 13 Tai Chi dengan tangan kirinya, dan menggunakan metode tinju yang sangat keras dan sengit dengan tangan kanannya fenomena dan memaksa Biksu Suci Lingshan mundur terus-menerus. Tiba-tiba, tinju Xiang Tianzun meledukkan pusaran energi iblis, dan tinjunya jatuh ke tubuh Biksu Suci Lingshan, menghajar Biksu Suci Lingshan hingga babak belur. Ketika Biksu Suci Lingshan terbang, tulang dan daging yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari tubuhnya, yang sangat menyedihkan. Xiang Tianzun melangkah melintasi langit dan ingin membunuh Biksu Suci Lingshan. Tanpa diduga, kegelisahan yang kuat tiba-tiba melonjak ke dalam hatinya. Tanpa ragu-ragu, Xiang Tianzun dengan cepat mundur, dan pada saat ini, dia melihat Biksu Suci Lingshan menyeret tubuhnya yang compang-camping dan mengaum ke langit. Kekosongan itu pecah. Saat berikutnya, aura yang sangat menakutkan memenuhi dunia, dan segera setelah itu, tubuh Biksu Suci Lingshan tiba-tiba naik lebih dari 100 kaki, dan energi iblisnya luar biasa. Pada saat ini, Biksu Suci Lingshan tampak seperti dewa iblis yang menakutkan, datang dari zaman kuno melintasi sungai panjang ruang dan waktu, mengejutkan dunia. Kekuatan sihir yang sangat kuat. Wajah Xiang Tianzun berubah, matanya seperti dua lampu ajaib, dan lengannya terangkat. Berdengung. Udara di sekitar Xiang Tianzun bergetar, dan dalam sekejap, 180.000 niat pedang muncul di sekelilingnya. Pergi. Xiang Tianzun membentuk segel dengan tangannya, dan 108.000 niat pedang meraung, seperti tetesan hujan lebat menuju Biksu Suci Lingshan. Mengelilingi Biksu Suci Lingshan, susunan pedang belaka tidak bisa menjebakku. Setelah Biksu Suci Lingshan selesai berbicara, niat membunuh melanda langit, dan dunia tiba-tiba menjadi gelap, yang membuat orang merasa tertekan. Hancurkan. Biksu Suci Lingshan mengeluarkan raungan pelan. Dalam sekejap, kehampaan bergetar hebat, aura kekerasan menyebar dari tubuhnya, dan formasi pedang burung vermilion segera runtuh. Xiang Tianzun mendengus, melambaikan tangannya pada saat yang sama, dan dalam sekejap, energi pedang yang tak terhitung jumlahnya muncul di udara. Formasi pedang 5 elemen. Formasi pedang Bintang 7. Formasi pedang Sumeru 6 jalur. Dalam sekejap mata, Xiang Tianzun mengerahkan lusinan susunan pedang yang kuat, menjebak para Biksu Suci Lingshan lagi. Tidak ada gunanya. Kamu tidak bisa menjebakku hanya dengan formasi pedang seperti ini. Biksu Suci Lingshan berkata dengan dingin, Xiang, jika kamu bisa memaksaku sampai ke titik ini, aku akui kamu cukup mampu, tapi... Tersedak. Tiba-tiba, raungan pedang terdengar seperti auman naga, dan kemudian sambaran petir melintas di kehampaan, membelah Biksu Suci Lingshan. Tubuh tinggi Biksu Suci Lingshan terbelah menjadi dua, dan darahnya berceceran seperti hujan lebat.
Biksu suci Lingshan meraung dengan marah. Sejak debutnya, dia telah menyapu bersih lawan-lawannya, bahkan jika dia membunuh para murid, dia tidak dapat dihentikan. Namun hari ini, dia dikalahkan oleh Xiang Tianzun. Kuncinya adalah Xiang Tianzun menerobos ke alam kuasi kaisar 500 tahun lebih lambat darinya. Ini bukan hanya pukulan besar bagi Biksu suci Lingshan, tetapi juga rasa malu yang tidak dapat diterima. Hanya aku yang tak terkalahkan. Biksu suci Lingshan dipenuhi dengan keengganan dan kemarahan. Dia ingin menggunakan tindakan praktis untuk menghilangkan rasa malunya. Tiba-tiba, energi iblis yang mengerikan muncul di atas kepala Biksu suci Lingshan. Energi iblis itu berwarna hitam seperti tinta dan setebal substansi. Mereka meraung dan berguling seperti naga hitam raksasa yang berputar-putar di udara. Setiap pancaran energi iblis mengandung kekuatan dan kehancuran yang tak ada habisnya, seolah-olah dapat melahap semua makhluk hidup dan menyerap jiwa. Biksu suci Lingshan dengan cepat membentuk segel dengan tangannya, dan kemudian melihat energi iblis mulai perlahan menembus ke dalam tubuhnya. Energi iblis itu seperti benang tipis, membungkus meridiannya dan meresap ke dalam tulingnya, menelan rasa sakitnya sedikit demi sedikit. Saat energi iblis semakin dalam, luka Biksu suci Lingshan pulih dengan kecepatan yang mengkhawatirkan, dan tubuhnya yang telah terbelah menjadi dua mulai saling berdekatan. Masih ingin sembuh. Bermimpi. Xiang Tianzun mendengus dingin. Dalam sekejap, aura mengerikan yang menembus langit terpancar dari tubuhnya, dan energi pedangnya tiba-tiba menyerupai pelangi. Tubuh Biksu suci Lingshan, yang baru saja akan pulih, terbelah menjadi dua bagian oleh pedang. Biksu suci Lingshan hampir menjadi gila. Sudah berapa lama saya dirusak seperti ini? Sungguh tidak masuk akal. Biksu suci Lingshan menengadah ke langit dan melolong dengan liar, tubuhnya memancarkan cahaya dewa hitam, dan kekuatan dewa yang menakutkan membasuh tubuhnya, dan luka-lukanya pulih dengan cepat. Tidak hanya itu, ketika Biksu suci Lingshan sedang dalam masa pemulihan dari luka-lukanya, dia juga memancarkan fluktuasi energi yang kuat. Tiba-tiba, raungan naga mengguncang langit. Saya melihat bola energi iblis berubah menjadi naga hitam, melayang di atas kepala Biksu suci di Gunung Lingshan. Naga itu perkasa dan penuh penindasan. Diikuti dengan cermat. Energi iblis juga berubah menjadi harimau putih, burung merah, dan basal hitam, menjaga Biksu suci di Gunung Lingshan. Pada saat ini, Biksu suci Lingshan tampak seperti iblis tertinggi, sangat menakutkan. Melihat ini, Xiang Tianzun mengulurkan telapak tangan kanannya ke depan. Bas! Beberapa sinar energi pedang meleduk dari telapak tangannya, seperti pelangi dewa yang melintasi langit, dan langsung menyalip beberapa binatang di sekitar Biksu suci Lingshan. Setelah melakukan semua ini, Xiang Tianzun bergerak dan berubah menjadi sambaran petir, langsung tiba di depan Biksu suci Gunung Lingshan. Angkat tinjumu dan hancurkan. Tubuh Biksu suci Lingshan belum pulih, dan lukanya belum sembuh. Bagaimana dia bisa menahan tinju Xiang Tianzun? Biksu suci Lingshan terkena luka di sekujur tubuhnya dan terbang mundur ribuan kaki. Kemudian tubuhnya meleduk di udara dengan ledukan, darah dan tuling beterbangan kemana-mana, terlalu mengerikan untuk dilihat. Di luar formasi pertempuran Kaisar Agung, semua orang tersentak saat melihat pemandangan ini. Saat ini, mereka hanya memiliki satu emosi di hati mereka. Senior Xiang sangat galak. Guru alis panjang berkata dengan bangga, Pindao tidak pernah melakukan kesalahan sejak dia belajar meramal. Sekarang kamu harus percaya pada kemampuanku, kan? Kakak kedua, jangan berpuas diri dulu. Untuk Kaisar Semu yang kuat, dalam sekejap, tubuh fisik akan dipulihkan dalam waktu singkat. Begitu Lin Daniao selesai berbicara, dia melihat bahwa tubuh fisik Biksu suci Lingshan telah dipulihkan dalam formasi pertempuran. Pada saat tubuh Biksu suci Lingshan pulih, dia dipukul oleh Xiang Tianzun dan langsung terkoyak-koyak. Adegan yang terjadi selanjutnya sungguh mencengangkan. Saya melihat Biksu suci Lingshan mendapatkan kembali tubuh fisiknya berulang kali, dan kemudian dihancurkan oleh Xiang Tianzun lagi dan lagi. Mo Tianji tidak bisa menahan diri untuk tidak menghitung dalam hati, 3, 4, 5. 108. Biksu suci Lingshan hancur total 108 kali. Sebuah pikiran tiba-tiba muncul di benak semua orang, nasib seorang kaisar semu yang kuat sungguh sulit. Jika itu orang lain, jiwanya akan hancur dan tubuh serta jiwanya akan mati. Tetapi Biksu suci Lingshan berada dalam kondisi yang baik. Tubuhnya terus-menerus dirusak,
dan kemudian dia terus pulih dan bertahan. Keledai botak tua, ayo kita akhiri. Setelah Zhang Tianzun selesai berbicara, aura di tubuhnya tiba-tiba menjadi tajam. Matanya terpejam rapat, seolah-olah dia secara misterius berkomunikasi dengan semacam kekuatan antara langit dan bumi. Udara di sekitarnya mulai menjadi berat, seolah-olah tekanan tak terlihat perlahan-lahan berkumpul. Tiba-tiba, Zhang Tianzun membuka matanya, dan cahaya yang menyala-nyala keluar dari matanya, seperti dua nyala api. Segera setelah itu, dia mengangkat telapak tangannya sedikit, dan energi pedang yang menakjubkan naik ke langit dan menembus langit. Energi pedang ini seperti naga perak raksasa, berguling dan melompat di udara, mengeluarkan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Energi spiritual antara langit dan bumi sepertinya ditarik oleh energi pedang ini, dan berkumpul membentuk badai energi yang sangat besar. Saat energi pedang terus meningkat, seluruh langit diwarnai putih keperakan. Kemanapun energi pedang lewat, udara seolah terkoyak, mengeluarkan peluit tajam. Akhirnya, ketika energi pedang mencapai batasnya, Zhang Tianzun meraung keras. Pedang ini sepertinya telah mengumpulkan kultivasi dan kemauan Zhang Tianzun seumur hidup, memadatkannya menjadi kekuatan paling kuat di dunia. Energi pedang itu seperti galaksi terang, tiba-tiba menebas dari langit dan menghantam tanah. Pedang ini menggemparkan dunia dan mengejutkan seluruh dunia. Ini bukan hanya jurus pedang, tetapi juga mewakili pemahaman tertinggi Zhang Tianzun tentang pedang dan tampilan puncak dari kultivasinya. Pada saat yang sama, ini juga mewakili keyakinan yang tak terkalahkan. Tidak. Raungan melengking terdengar. Tubuh biksu suci Lingshan terbelah dua oleh energi pedang. Darahnya muncrat, menodai tanah di sekitarnya menjadi merah, dan energi jahat yang mengerikan juga menghilang tanpa jejak pada saat ini, seolah-olah dihancurkan sepenuhnya oleh energi pedang. Pedang. Bagaimana mungkin? Ini tidak mungkin. Bahkan jika dia akan mati, biksu suci Lingshan masih tidak percaya bahwa dia akan dikalahkan oleh Zhang Tianzun. Zhang Tianzun berdiri di kehampaan, dengan tangan di belakang punggung, seperti puncak gunung yang megah. Meskipun dia berpakaian compang camping dan jorok, dan tampak seperti seorang pengemis tua, ada keagungan yang tak terlukiskan di wajahnya, dan matanya sedalam bintang, bersinar dengan cahaya yang tajam dan tenang, seolah dia bisa menembus dunia. Semua salah. Sebagai seorang kultivator Buddha, Anda memiliki niat jahat dan telah memulai jalan kejahatan, jadi Anda ditakdirkan untuk gagal. Zhang Tianzun memandang biksu suci Lingshan dan berkata, agama Buddha suka berbicara tentang siklus sebab dan akibat. Efeknya, saya percaya bahwa dosa yang Anda tanam di masa lalu Anda akan menuai akibat buruk suatu hari nanti, teruslah maju, jangan menyerah. Zhang, jangan sombong, penghinaan hari ini. Sebelumnya biksu suci Lingshan dapat menyelesaikan kata-katanya, tubuhnya meleduk. Bersambung.